Klan Zhongli, klan kuno dan termasyur di dunia Infinity Barat yang setara dengan sekte kuno. Zhongli Wuji adalah santo saat ini dari klan yang luar biasa ini, dan dia telah lama mengukir namanya di dunia Infinity Barat karena kekuatannya yang menakutkan. Dia adalah karakter galak yang tak tertandingi di antara generasi muda. Beberapa waktu yang lalu, ketika Lin Sun baru saja menjadi terkenal di dunia Infinity Barat, Zhongli Wuji telah mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melangkah maju dan membunuh Dewa Iblis Lin jika dia berani muncul di Dao Lantern Festival. Sekarang, meskipun Zhongli Wuji belum datang, anggota klannya bergegas ke sini dengan apa yang disebut gajah naga giok hitam untuk campur tangan dalam masalah ini. Perubahan mendadak itu mengejutkan seluruh penonton, dan mereka mengangkat alis satu demi satu. Bahkan talenta jenius yang hadir tidak bisa menahan cemberut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Zhongli akan ikut campur dan bahkan memerintahkan Sa Liuchan untuk menyerah pada kesempatan untuk membunuh Dewa Iblis Lin. Jelas, Sa Liuchan, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, sangat marah dihalangi seperti itu. Selanjutnya, ketika dia mendengar sikap kuat dari klan Zhongli, matanya memancarkan cahaya dingin, tetapi sebelum dia bisa menjawab, perubahan lain terjadi. Teriakan yang jelas bergema di 9 langit dan menggema melalui penonton. Tak lama setelah itu, sekelompok pria dan wanita datang dengan kecepatan tinggi di atas Blue Luan yang sangat besar. Kelompok orang ini bahkan lebih sombong daripada klan Zhongli. Blue Luan menukik di atas kepala para penonton sebelum mendarat di medan perang. Banyak pembudidaya mengerutkan kening kesal, menganggap perilaku itu menghina dan tidak sopan, tetapi ketika mereka menyadari identitas kelompok tersebut, ekspresi mereka berubah secara dramatis dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Klan Luan Biru, itu adalah salah satu dari 5 klan teratas di dunia Infinity Barat, klan raksasa yang tidak kalah dengan klan Zhongli dengan cara apapun. Untungnya belum terlambat, kami masih selangkah lebih maju dari Zhongli Wuji. Saat suara merdu berbunyi seperti lonceng angin, seorang gadis muda berjalan menuruni punggung Blue Luan. Dia berpakaian serba biru dengan rambutnya disanggul ketat menonjolkan wajahnya yang cantik. Dia sangat cantik dan juga sangat muda, tetapi ekspresinya dingin dan angkuh. Dia memancarkan kebanggaan dan kepercayaan diri saat berjalan, yang membuat banyak orang tidak berani melakukan kontak mata langsung dengannya. King Lianer, ekspresi para pembudidaya berubah sekali lagi. Dia adalah orang suci klan Blue Luan saat ini yang dikenal karena bakatnya yang luar biasa dan bakat luar biasa untuk berkultivasi. Namanya sudah mengguncang dunia sejak beberapa tahun yang lalu. Banyak orang di dunia Infinity Barat percaya bahwa King Lianer memiliki dasar untuk setara dengan Ji Xingyao, penerus dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan. Tapi tidak diragukan lagi bahwa King Lianer adalah sosok jenius yang tiada taranya. Dia lebih unggul dari Sa Liuchan dan Zhongli Wuji dalam hal ketenaran dan reputasi saja. Saat King Lianer tiba, dia mengalihkan pandangannya yang sedingin es ke Lin Sun dan senyuman menyentuh bibirnya, menunjukkan harga dirinya yang tidak terselubung. Dia berbicara dengan tenang dan santai, apakah kamu Lin Sun yang dianggap sebagai Dewa Iblis Lin oleh dunia sangat bagus, Anda akhirnya muncul. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan membuat Anda berlutut di depan umum untuk bertobat atas dosa-dosa Anda dan mengakui bahwa Anda tidak layak atas gelar Anda. Tahukah kamu? Tidak seorang pun di antara hadirin yang belum pernah mendengar tentang itu karena telah mengguncang seluruh dunia Infinity Barat beberapa waktu yang lalu. Namun, kata-kata itu diwarnai dengan penghinaan dan niat untuk mempermalukan Dewa Iblis Lin. Sekarang, dia mengulangi kata-kata itu kepada Demon God Lin di depan begitu banyak orang. Banyak pembudidaya gemetar di dalam. Dia terlalu belak-belakan dan tidak berusaha menyembunyikan cemoohannya. Lin Sun terkekeh dan kemudian memandang King Lianer dari atas ke bawah. Jadi kamu adalah King Lianer, kamu benar-benar jalang. Mata semua orang membelalak. Rahang terbuka. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. King Lianer mungkin sangat kasar dan menyerang Demon God Lin begitu dia tiba, tapi Demon God Lin bukanlah penurut. Dia langsung melakukan serangan balik dengan penghinaan. Bahkan sudut bibir talenta jenius berkedut tanpa terasa. Siapa di dunia ini yang berani menghina orang suci saat ini dari klan Luan Biru seperti itu? Bai Lingqi tersenyum. Dia tahu seperti apa Lin Sun itu. Kembali ketika dia berada di Kekaisaran Xiao, dia juga memaksa Marquis of Rising Sky untuk berlutut. Apalagi yang tidak berani dia lakukan di dunia ini. Menyebut seseorang jalang bukanlah apa-apa baginya. Namun, penerus Longevity Land berpikir sebaliknya. Mereka mengerutkan alis dengan jijik, berpikir bahwa pilihan kata-kata Lin Sun terlalu vulgar. Tapi mereka lupa apa yang dikatakan King Lianer barusan lebih menghina dan penuh dengan ejekan yang tidak terselubung. Mata indah King Lianer bersinar dengan cahaya yang dingin dan mengancam. Dia disebut jalang di depan banyak orang, sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya.
Dia adalah orang suci klan Luan Biru saat ini. Sejak dia mulai berkultivasi, dia diperlakukan seperti bulan di langit dan dipuja oleh banyak orang. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dan selalu menikmati pujian yang tinggi kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Sepertinya kamu memiliki keinginan mati. Niat membunuh melonjak di hati King Lianer seperti gelombang mengerikan. Saat dia dengan ringan melangkah maju, cahaya ilahi yang menakutkan menyebar keluar dari sosoknya yang ramping. Dia telah memutuskan untuk membunuh Lin Sun sebagai balas dendam atas penghinaan. Tunggu sebentar. Pada saat itu, anggota klan Zhongli yang datang menunggang gajah naga giok hitam berteriak dan menghalanginya. Dewa Iblis Lin adalah target tuan mudaku. Nona, bisakah kami meminta Anda untuk mundur dan menunggu sampai dia datang? Seorang pemuda galak berbicara. Namanya Zhongli Kui dan dia juga sosok yang luar biasa dari klan Zhongli. Beraninya kamu. Bahkan jika Zhongli Wuji ada di sini secara langsung, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Anda sebaiknya minggir sekarang. King Lianer menggerutu, matanya yang jernih berkilat seperti kilat yang ganas dan ki di sekelilingnya semakin intensif. Klan Luan Biru, kami datang sebelum kamu, jadi mengapa kami harus pindah? Mereka menolak untuk mundur. Cukup, Sa Liuchan tiba-tiba bergemuruh. Ekspresinya sedingin es, rambut biru panjangnya mulai berdenyut dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Menurutmu siapa aku, Sa Liuchan? Bagaimana saya membiarkan Anda mengambil mangsa yang saya incar? Minggir. Seketika, ekspresi King Lianer dan anggota klan Zhongli menjadi gelap. Kemudian, mereka semua mendengus dingin. Diam. Apakah menurut Anda klan Hiu Laut memenuhi syarat untuk bersaing dengan klan Zhongli kami? Sa Liuchan, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Kemarahan yang mematikan memenuhi mata Sa Liuchan. Apakah kamu bicara denganku? Para pembudidaya di dekatnya menyaksikan ketiga pertengkaran itu dan saling mengancam bolak-balik dengan tatapan tercengang. Pemandangan yang luar biasa. Karakter sengit dari tiga kekuatan utama, klan Luan Biru, klan Hiu Laut, dan klan Zhongli semuanya ingin menjadi yang pertama membunuh Dewa Iblis Lin, dan perselisihan muncul karena ini. Jelas bahwa mereka menganggap Dewa Iblis Lin sebagai mangsa mereka dan tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. Bahkan para talenta jenius yang menonton di sela-sela menemukan situasinya sangat tidak biasa. Mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Di lantai 9 paviliun 4 musim, penerus Longevity Land bersorak, lihat, dia adalah tikus yang dikejar semua orang di jalanan. Bai Lingqi mengabaikan mereka. Dia memiliki kerutan kekhawatiran terukir di wajahnya yang cantik. Dia menyadari bahwa situasi Lin Sun tidak terlihat terlalu bagus. Dia diperlakukan seperti mangsa oleh tiga klan yang berbeda, dia pasti sangat marah, kan? Tapi dia paling khawatir tentang fakta bahwa banyak jenius tak tertandingi di Four Seasons juga menganggap Lin Sun sebagai target dan dapat campur tangan dalam masalah ini kapan saja. Itu adalah pohon tertinggi di hutan yang pucuknya selalu tertiup angin terlebih dahulu. Juga, Lin Sun berasal dari domain yang lebih rendah sehingga dia tidak memiliki dukungan, yang berarti dia adalah target sempurna bagi banyak tokoh jenius tiada taraf karena mereka tidak perlu berurusan dengan konsekuensi dan masalah apapun setelahnya. Bai Lingqi menebak alasan mengapa semua orang ingin menekan Lin Sun. Dia yakin bahwa jika Lin Sun berasal dari sekte atau klan bergengsi, orang-orang itu tidak akan berani memprovokasi dia dengan berani. Pada akhirnya, Lin Sun menjadi terkenal terlalu cepat. Bahkan jika dia kuat, dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan yang akan menghalangi dunia. Terlalu sulit bagi satu orang untuk bangkit di domain tanah air kuno di mana sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya dan 10.000 klan ada. Bai Lingqi menghela nafas dalam hati. Selama bertahun-tahun, bagaimana Lin Sun bertahan hidup sendirian? Seberapa keras dia harus bekerja dan berapa banyak musuh yang dia temui dan berapa banyak pukulan berat yang harus dia derita untuk sampai ke sini? Tidak ada yang tahu. Suasananya tegang dan diliputi oleh niat membunuh. King Lianer, Sa Liuchan, Zhongli Kui, dan yang lainnya saling mengancam dan tidak merahasiakan kekuatan mereka. Kebuntuan itu membuat takut banyak penonton. Sementara itu, banyak yang memandang Lin Sun dengan iba. Dewa Iblis Lin tidak beruntung. Dia diperlakukan seperti mangsa. Ini sangat menyedihkan. Sudah berakhir untuk Dewa Iblis Lin. Situasinya sama sekali tidak terlihat optimis. Seperti yang mereka katakan, sulit untuk mengalahkan empat tangan dengan dua kepalaan. Terlebih lagi, selain Sa Liuchan dan King Lianer, Zhongli Wuji dapat muncul kapan saja. Bai Fengliu menyaksikan dengan tatapan cemas. Dia tidak ingin melihat Lin Sun ditekan sebelum festival Lentera Dao dimulai. Yue Jianming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, aku akan membantunya.
Beberapa talenta tiada taraf telah mengarahkan ujung tombak mereka ke Lin Sun dan memperebutkan dia seolah dia adalah mangsa mereka. Mereka semua bertindak terlalu jauh. Jangan membuat masalah lagi. Bai Fengliu buru-buru menghentikannya. Apa perbedaan antara bergegas ke sana sekarang dan membuang nyawamu? Ini sangat berisik. Diam. Dalam situasi kacau dan tegang ini, Lin Sun akhirnya tidak tahan lagi. Saat dia berbicara, dia melayang ke udara dengan kilat dan mengarahkan mata hitamnya ke seluruh penonton seperti kilat yang mengancam. Kamu mau mati datang ke sini bersama-sama kalau begitu. Dia berkata dengan dingin, suaranya bergema seperti guntur. Seketika, itu benar-benar sunyi dan diam. Para pembudidaya sekte kuno, para ahli dari klan aristokrat, dan penyewa jenius semua mengalihkan pandangan mereka ke Lin Sun yang melayang di langit. Pemuda itu mengenakan jubah putih bulan yang melengkapi rambut hitamnya yang mengalir. Matanya yang dingin mengeluarkan percikan petir, dan suaranya bergema seperti gemuruh guntur. Dia memancarkan keunggulan dan kepercayaan diri seperti dewa iblis dari legenda kuno yang memandang rendah dunia. Semua pembudidaya tercengang. Di bawah situasi seperti itu, Demon Gatlin tetap berani dan tak kenal takut dan bahkan berniat untuk menghadapi semua musuh sendirian. Keberaniannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun mengaguminya dari hati. Lin Sun melayang di langit, menatap ke bawah ke arah sekelompok jenius. Dia berencana untuk mengirim King Lianer dan yang lainnya sampai mati. Adegan itu sulit dipercaya. Betapa lucunya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Sa Liuchan mendidih karena marah. Anggota klan Zhongli telah menghentikannya untuk menyerang dan kemudian Qian Lianer muncul untuk menghalanginya. Dia harus bertengkar dengan mereka begitu lama jadi bagaimana mungkin dia tidak kesal. Kemudian, Lin Sun, yang dia anggap sebagai mangsanya, berani menantang mereka sekaligus. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya sekarang. Mati kalau begitu. Dia meluncurkan ke mode serangan. Tubuhnya yang tinggi dan kekar meletus dalam cahaya berwarna darah yang indah saat dia melesat ke langit dan mengarahkan pukulan ke Lin Sun. Gemuruh. Kekosongan meledak saat sinar cahaya berwarna darah berkeliaran di mana-mana. Kekuatan pukulan itu tak tertandingi. Banyak pembudidaya dengan panik mundur karena mereka tahu bahwa jika mereka terjebak dalam kemarahan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Sa Liuchan, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Lin Sun juga mengangkat tinjunya ke udara, menghadapi serangan itu secara langsung. Keduanya bertabrakan seperti dua gunung berapi meletus, mengirimkan gelombang cahaya cemerlang menyapu kehampaan. Gumaman keheranan berdesir di antara kerumunan. Terlepas dari serangannya yang agresif, Sa Liuchan hanya diimbangi dengan Demon Gatlin. Kamu cukup bagus. Lalu, saat aku membunuhmu, dunia tidak akan mengira aku menindas yang lemah. Sa Liuchan berkomentar dengan acuh tak acuh, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat ki darah berdenyut di sekelilingnya. Dia tampak tak terkalahkan bagi banyak penonton. Berhentilah bicara omong kosong. Saat aku membunuhmu, aku bisa melihat apakah daging hiu laut lebih enak daripada guk-guk mimpi buruk hitam. Lin Sun berbicara lebih santai. Ledakan. Saat Sa Liuchan menyerang ke depan, kekuatan luar biasa dari tinjunya mengguncang sekeliling, dan ki darahnya yang mengerikan menyebar dengan cepat. Dia mirip dengan badai petir yang mendatangkan malapetaka pada dunia. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok sekali lagi. Kecepatan cepat mereka menyilaukan mata para penonton. Gelombang pasang cahaya ilahi melonjak di langit, dan ki darah memenuhi udara. Pertempuran yang mempesona dan menakutkan menarik perhatian semua orang seolah-olah dua dewa terkunci dalam pertempuran sengit. Harus dikatakan bahwa Sa Liuchan sangat kuat. Kekuatannya jauh melampaui banyak orang jenius yang pernah ditemui Lin Sun di masa lalu. Dalam hitungan detik, keduanya telah bertarung puluhan putaran. Kekuatan tinju mereka yang mengaum di bawah langit menyerupai lautan badai yang mengamuk, meledak menjadi hujan cahaya yang menyilaukan. Gemuruh. Kekosongan tampaknya telah hancur dengan penglihatan menakutkan yang terus muncul. Pukulan Sa Liuchan sangat kuat hingga bisa membelah gunung dan laut. Namun sebagai perbandingan, Lin Sun tampil lebih kuat. Dia tidak mengelak sama sekali dan menghadapi semua serangan secara langsung dengan seni penghancuran 9 langit. Surga. Demon Gatlin tidak berbeda dengan rumor. Dia bisa bertahan melawan jenius tak tertandingi seperti Sa Liuchan. Bahkan murid talenta jenius menyusut. Mungkinkah rumor itu benar? Mereka berusaha menenangkan emosinya. Mungkinkah anak muda dari domain bawah tandus benar-benar sekuat itu? Ledakan. Di kubah langit, Lin Sun berdiri tegak, tenang, dan fokus. Ketika dia melangkah maju, dia tampak mampu menghancurkan segalanya di jalannya. Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan seni 9 penghancuran surga. Dengan sapuan tangannya, dia bisa mengumpulkan kekuatan yang menghancurkan bumi ke dalam pukulannya dan mengguncang alam semesta.
Sa Liuchan memang kuat. Pakar klan Hiu Laut dilahirkan dengan kekuatan ilahi yang memberi mereka keunggulan dalam pertempuran, dan Sa Liuchan memiliki kekuatan untuk menghadapi raja setengah langkah. Namun, ketika kekuatan tinju Lin Sun meraung dan memenuhi langit dengan cahayanya yang menyala-nyala, membawa serta gelombang suara dao yang menakutkan, lengannya mati rasa akibat benturan itu. Dia berdiri lumpuh sesaat. Kekuatan orang ini sangat kuat dan menakutkan. Meskipun Sa Liuchan mendominasi dan sombong, dia tidak berani memandang rendah atau meremehkan Lin Sun. Dia secara pribadi telah menyaksikan konfrontasi antara Lin Sun dan gadis bertopeng misterius, dan dia tahu bahwa, meskipun rumor tentang dia mungkin sedikit dilebih-lebihkan, dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini juga alasan mengapa dia ingin menghancurkannya. Hanya dengan menginjak lawan yang begitu kuat, dia dapat meningkatkan reputasinya. Jika dia menginjak-injak lawan yang lemah, maka dunia akan mengejek dan mencemoohnya karena mengintimidasi yang lemah. Namun, ketika dia benar-benar berhadapan dengan Lin Sun, dia sedikit terkejut dengan kekuatannya. Menarik, kilatan tajam melintas di mata Sa Liuchan, dan auranya melonjak dalam kekuatan. Niatnya untuk membunuh telah tersulut. Namun, Lin Sun saat ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari saat dia berhadapan dengan gadis bertopeng misterius itu. Dia telah menginjakkan kaki ke puncak absolut dari tahap derivasi siklik, dan seni bela diri serta basis kultivasinya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah berintegrasi dengan kekuatan makna Dao. Bukti terbaik dari itu adalah beberapa hari yang lalu ketika dia dengan mudah menekan Lin Taizen, raja setengah langkah dari klan Azure Hill Sky Fox. Berdasarkan itu, bagaimana dia bisa takut pada Sa Liuchan? Atau mungkin, harus dikatakan bahwa dia tidak lagi takut pada siapapun di tahap derivasi siklik. Tiba-tiba, seseorang menegur dengan suara yang jelas, "Bagaimana saya, King Lianer, membiarkan seseorang mengambil mangsa saya?" Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan sosok cantik melesat seperti sambaran petir, bergegas langsung ke Lin Sun dengan niat membunuh yang ganas. Gemuruh. Kubah surga bergoyang saat ruang di dekatnya terbelah dan meledak. Pukulan itu sama menakutkannya dengan pelangi ilahi yang jatuh dari langit. Lin Sun mendengus dingin. Kemudian, dia menggumamkan beberapa nyanyian dao yang tidak jelas, mengaktifkan Pulau Roar. Gelombang suara kemasan menyebar dengan cepat, dengan mudah menghalau pukulan menjadi debu halus. Ya, penonton tersentak. Yang mengejutkan mereka, Qian Lianer telah campur tangan secara paksa. Saat dia melayang di udara, wajahnya sangat cantik, dan matanya menunjukkan ekspresi paling dingin dan bangga. Dia tampak memukau terutama dengan gaun birunya yang memuji kulitnya yang lembut dan tanpa celah. Dia mengganggu ritme duel antara Lin Sun dan Sa Liuchan dan memicu kegemparan lain di antara penonton. Apakah akan ada lagi pertempuran yang mengguncang bumi? Ini buruk. Bai Lingqi merasakan jantungnya berkedut dan tatapan muram mengaburkan matanya yang jernih. Sa Liuchan dan King Lianer bersaing untuk menjadi yang pertama membunuh Lin Sun. Situasi Lin Sun tidak terlihat sangat optimis di bawah ancaman 2 talenta jenius yang tak tertandingi. Brengsek. Mengapa itu berubah menjadi ini? Ekspresi Bai Fengliu dan Yue Jianming juga berubah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Sun tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan sebaliknya, dia mendengus, "Jalang dari klan Luan Biru, kamu datang pada waktu yang tepat. Kalian berdua harus menyerang bersama jadi aku tidak perlu membuang waktu untuk membunuh kalian satu persatu." Dia melangkah maju, dan auranya melonjak dalam kekuatan sekali lagi. Dengan gemuruh, naga es tanpa tanduk seputih salju melonjak ke langit dan menyerang King Lianer. Kemudian, dia menindaklanjuti dengan seni penghancuran 9 langit, meluncurkannya di Sa Liuchan. Dia ingin berurusan dengan 2 orang jenius yang tak tertandingi pada saat yang sama. Adegan itu menyebabkan kegemparan di antara penonton. Mata semua orang membelalak, dan darah mereka melonjak ke seluruh tubuh mereka. Kekuatan Dewa Iblis Lin membuat mereka liar karena kegirangan. Di sisi lain, beberapa talenta jenius mengernyitkan alis mereka. 2 jenius tak tertandingi harus bekerja sama hanya untuk berurusan dengan Demon God Lin. Bahkan jika mereka menang, itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang. "King Lianer, apa kau sengaja melawanku?" Sa Liuchan berteriak. Dia tidak ingin bergabung dengan orang lain untuk berurusan dengan Lin Sun. Dia tidak ingin kehilangan muka. Pada saat yang sama, dia merasakan kebencian yang kuat pada Lin Sun. Dia ingin melawan kita berdua pada waktu yang sama. Apakah dia memandang rendah saya? Ledakan. Saat Sa Liuchan berbicara, tubuhnya meletus dalam kobaran cahaya berwarna darah. Setelah dia mengaktifkan seni rahasia untuk menghalau serangan Lin Sun, dia langsung menyerang King Lianer dengan niat membunuh. Minggir. Raungan marahnya bergema seperti guntur. Kekuatan pukulannya yang tak terbendung memotong udara seperti dia menekan pasukan orang. "Sa Liuchan, menurutmu apakah aku akan takut padamu? Izinkan saya memberitahu Anda,
saya akan menjadi orang yang membunuh Demon Gatlin. Siapapun yang berani menghalangi saya adalah musuh. Mata bening King Lianer sedingin es dan tubuhnya diselimuti aura ganas. Dengan sapuan tangannya yang ramping dan cantik, seberkas cahaya ilahi yang tajam terbentuk, terjalin dengan kekuatan arti Dao, dan memblokir serangan Sa Liuchan. Gemuruh. Tiba-tiba, pertempuran di kehampaan menjadi sangat kacau. Lin Sun ingin melawan keduanya sekaligus, tetapi King Lianer dan Sa Liuchan menolak. Mereka berdua ingin membunuh Lin Sun sendiri, dan tidak ada yang bisa mengubah sikap mereka. Di udara, Lin Sun terkunci dalam pertempuran sengit. Kadang-kadang, dia bertarung dari jarak dekat dengan Sa Liuchan dan terkadang dia bentrok dengan King Lianer. Dia sepertinya tidak takut pada apapun di dunia ini. Itu sama dengan King Lianer dan Sa Liuchan. Setiap kali mereka ingin menyerang Lin Sun, yang lain akan selalu ikut campur dan menghalangi pertempuran. Ketiganya secara tak terduga melakukan huru-hara yang mengguncang bumi. Semua orang menyaksikan dengan mata lebar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan berubah menjadi seperti ini. Namun, itu masih baru dan menyegarkan. Duel yang tidak biasa seperti itu jarang terjadi di masa lalu. Bakat jenius pada awalnya sedikit terkejut, tetapi segera, perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pertempuran. Situasi pertempuran sangat tidak biasa dengan Dewa Iblis Lin, Sa Liuchan, dan King Lianer masing-masing menyerang dan menahan satu sama lain. Secara relatif, itu cukup adil. Tapi setelah melihat lebih dekat pada keseimbangan, Dewa Iblis Lin masih yang paling dirugikan karena dua lainnya bertekad membunuhnya, dan dia melakukan pukulan yang paling mengerikan. Sebaliknya, meskipun King Lianer dan Sa Liuchan saling menghambat karena tidak ada yang bisa membiarkan yang lain menjadi yang pertama membunuh Demon Gatlin, konflik antara keduanya jauh dari pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Dengan kata lain, serangan mereka tidak sekejam yang ditujukan pada Lin Sun. Tidak peduli apapun, Lin Sun akan tetap menderita pada akhirnya. Kedua orang itu sudah keterlaluan. Bai Lingqi mengerutkan kening, merasa marah pada Lin Sun. Banyak pembudidaya juga menyadari pertempuran yang tidak adil, tetapi mereka berani mengatakan apapun dan hanya bisa menghela nafas sendiri. Mereka tidak boleh menyinggung klan Luan Biru atau klan Hiu Laut. Bahkan jika mereka merasa tidak adil untuk Lin Sun, mereka hanya bisa bersimpati padanya di dalam hati mereka. Gemuruh. Di kubah surga, Lin Sun dan dua sosok tak tertandingi bertarung dalam pertikaian yang menggemparkan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Dewa Iblis Lin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, juga tidak berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sejak pertempuran dimulai. Sebaliknya, dia tampaknya semakin kuat dan kuat. Ekspresi King Lianer menjadi lebih sedingin es, matanya yang jernih menembakkan niat membunuh. Wajah Sa Liuchan sangat marah, dan dia mendidih karena marah. Mereka berdua menyadari bahwa jika mereka terus bertarung seperti ini, bahkan jika mereka menang, mereka akan disebut pengganggu dan mereka menang secara tidak adil. Itu bukan hasil yang mereka inginkan. Tapi segera, ekspresi mereka berubah lagi dan mereka tidak bisa khawatir tentang itu lagi, karena kekuatan Lin Sun tiba-tiba meroket dan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Keduanya gemetar dalam hati. Bagaimana mungkin? Baik Sa Liuchan dan King Lianer dilanda teror. Mereka berdua mencoba untuk menjadi yang pertama membunuh Demon Gatlin dengan meluncurkan jurus pamungkas mereka dan mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak menghalangi satu sama lain, maka mereka pasti sudah membunuh Demon Gatlin. Tapi siapa sangka ternyata sebaliknya. Meskipun menghadapi serangan kejam dan tak terkendali dari dua sisi yang berbeda, Demon Gatlin tidak hanya masih berdiri, tetapi dia juga tumbuh semakin kuat. Mereka bahkan merasakan tekanan luar biasa menimpa mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tidak berubah? Membunuh. Sa Liuchan meraung seperti monster yang mengamuk. Tubuhnya yang kuat yang tampak terbuat dari batu giok berwarna darah bersinar cemerlang dan menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh. Dia adalah orang suci dari klan Hiu Laut, pewaris binatang buas kuno. Dia awalnya memiliki kekuatan perkasa yang tak tertandingi, tetapi kekuatan dan bantalannya semakin melonjak dalam kemarahan. Huff. King Lianer juga sangat marah. Sosoknya yang ramping dan anggun bersinar dengan warna biru yang indah, dan wajahnya yang dingin namun memukau memancarkan keganasan yang membekukan. Dentang. Pedang biru muncul di cengkeramannya dan kecemerlangan yang indah dan mempesona meledak. Simbol samar yang mengalir di sekitar bilah menunjukkan bahwa itu adalah harta rahasia yang kuat. Namun, sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, Lin Sun kurang lebih telah mengetahui kemampuan keduanya sehingga dia tidak lagi ragu. Saat dia mengamuk melintasi medan perang, sosoknya yang tinggi dan tampan bermandikan air terjun cahaya ilahi dan sambaran petir tampak keluar dari matanya saat terbuka. Dia menyerupai dewa iblis yang hebat dengan kekuatan yang menakutkan. Gemuruh.
Pertempuran tumbuh semakin intens. Gelombang cahaya melonjak dengan ganas, ki berwarna darah mengamuk dan angin bertiup tanpa henti. Jika pertempuran terjadi di kota, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Dong! Setelah bertukar pukulan dengan cepat untuk beberapa saat, pukulan Lin Sun menembus pertahanan Sal Yuchan. Hembusan angin yang ditimbulkannya membelah tangannya dan mengirim darah beterbangan kemana-mana. Saat ini, Lin Sun tampak tak terkalahkan. Kekuatannya tampaknya mampu memusnahkan apapun yang disentuhnya. Bang! Kekuatan tinjunya sangat menakutkan, menyelimuti kehampaan dalam cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan. Seluruh langit tampak meraung dan bergetar dengan gerakan tinjunya. Sal Yuchan terhuyung ke belakang, ki dan darahnya berdenyut kencang di sekujur tubuhnya dan wajahnya berkedut karena marah. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung. Dia sengaja membaca segala macam berita tentang Lin Sun dari pohon berita, dan dia percaya bahwa dia bisa menekannya dengan kekuatannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa semua berita yang dia temukan adalah tentang Lin Sun sebelumnya. Lin Sun yang sekarang telah mengalami transformasi lengkap setelah 3 kesengsaraan besar dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para penonton berteriak tak percaya. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Dewa Iblis Lin, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan dua sosok yang tiada taranya, akan mampu melakukan serangan balik dan membalikkan keadaan. Bakat jenius sama terkejutnya. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan Demon God Lin. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Gemuruh. Bumi berguncang. Begitu Lin Sun meledakkan Sal Yuchan, dia melanjutkan dengan serangan lain. Dengan sapuan tangannya, dia mengaktifkan seni rahasia penjara Baxia dan membekukan pedang King Lianer yang menebas udara tepat ke arahnya. Mengambil keuntungan dari momen ini, dia melaju ke depan dan mengayunkan tinjunya ke udara, memobilisasi seni penghancuran 9 surga. Ledakan. Dengan pukulan ini, kehampaan robek seperti sepotong kain dan kekuatan yang tak terbendung menghantam pedang biru itu. King Lianer menggigil di sekujur tubuhnya seperti disambar petir. Perasaan sesak datang ke dadanya, dan dia hampir batuk darah. Dia tidak punya pilihan selain mundur setelah pedang biru itu hampir lepas dari cengkeramannya. Gemuruh. Di mana dia berdiri, ruang itu meledak menjadi beberapa aliran udara yang bergejolak. Dia mengerutkan alisnya, dan jantungnya berdebar ketakutan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Namun, Sal Yuchan dan King Lianer adalah jenius tiada taraf dari generasi muda. Mereka mungkin mengalami sedikit kemunduran, tetapi mereka tidak terluka parah. Tapi mereka mengambil ekspresi serius dan serius, menyadari bahwa Demon God Lin memiliki kemampuan menakutkan yang sama seperti mereka menghancurkan para ahli dari tahap kultivasi yang sama. Dia adalah musuh yang tangguh. Huru hara berlanjut, dan ketiganya bentrok sekali lagi. Di bawah langit biru, awan yang bergejolak runtuh, angin mengamuk dan ruang berguncang. Semuanya dalam kekacauan. Para penonton membatu dengan semua keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak berujung menenggelamkan hati mereka. Dia memang layak disebut Demon God Lin. Dia tidak menipu dunia, juga tidak melebih-lebihkan gelarnya. Tapi, dia jelas lebih hebat dan lebih ganas dari yang dikabarkan. Di bawah serangan tak berujung dari dua sosok tak tertandingi, dia mampu bertahan sampai sekarang. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melakukan hal yang sama? Dia memang pantas mendapatkan ketenarannya. Seorang ahli generasi yang lebih tua menghela nafas secara emosional. Dengan satu kalimat, dia menunjukkan betapa absurdnya bagi begitu banyak pembudidaya untuk mengkritik Dewa Iblis Lin. Anak itu memang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Di antara rekan-rekannya, hanya sedikit yang bisa menyaingi dia. Beberapa talenta tiada taraf, yang menonton dengan diam-diam, juga menyimpulkan bahwa Lin Sun adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Terlepas dari apa hasil dari pertempuran ini, saya hanya tahu bahwa kita akan memiliki pesaing kuat lainnya di Festival Lentera Dao. Mata Mujianting, seorang murid generasi muda dari kuil kekosongan giok, menembakkan sinar cahaya ilahi yang bergemerincing di udara seperti pedang. Saya sangat terkejut. Saya mendengar bahwa anak itu berasal dari domain yang lebih rendah, tetapi fondasi dan kekuatannya tidak diragukan lagi luar biasa. Jika kita bertemu dengannya di Festival Lentera Dao, kita harus memperlakukannya sebagai musuh yang tangguh. Li Qinghuan, seorang murid muda yang luar biasa dari Sekte Changming, berbicara dengan suara serius. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuat kita menantikan Festival Lentera Dao. Jika dia terlalu lemah, itu akan sangat membosankan, kata Lei Qianjun, markis petir kecil dari klan petir Desolate besar. Suara nyaringnya meledak dengan kekuatan yang mengesankan. Selain mereka, sikap banyak tokoh tak tertandingi terhadap Lin Sun juga berubah saat pertempuran berlangsung. Sementara itu,
Talenta jenius yang mengejek Lin Sun sebelumnya memiliki ekspresi teror di wajah mereka. Mereka secara tidak sadar percaya bahwa karena Lin Sun berasal dari domain yang lebih rendah dan memiliki latar belakang yang buruk, rumor tentang dia pasti palsu sehingga mereka menuduhnya menipu dunia dan bahwa dia tidak pantas mendapatkan ketenarannya. Namun, setelah menyaksikan huru-hara yang mengguncang bumi terjadi di hadapan mereka, mereka tahu bahwa mereka telah terbukti salah, sangat salah. Fakta ini terasa seperti tamparan di wajah, dan rasa sakit yang membara begitu sulit untuk ditahan dan diterima. He di paviliun 4 musim, Yanxia, wanita berjubah bangau berwarna api, menatap medan perang dengan mata terbelalak tak percaya. Penerus Longevity Land lainnya juga memasang ekspresi bingung. Beberapa saat yang lalu, mereka mengejek dan mengejek Lin Sun, mengira dia seperti tikus jalanan yang dikejar di jalan. Dalam sekejap mata, semuanya telah berubah. Dewa Iblis Lin, yang mereka benci, telah bertarung melawan dua talenta tak tertandingi di bawah langit biru, menunjukkan kekuatan bertarung tirani yang jauh melampaui rekan-rekannya. Itu terlalu sulit dipercaya. Mereka harus mengakui bahwa bahkan mereka mungkin tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka seperti yang dilakukan Demon God Lin dalam huru-hara semacam itu. Mengapa menjadi seperti ini? Apakah mereka salah menilai dia? Tetapi pada saat ini, mengenakan jubah yang lebih putih dari salju, Bai Lingqi berdiri dengan tenang di dekat jendela, dan dia dengan lembut mengucapkan 4 kata tanpa menoleh. Apa keributan besar ini? Segera, Yanxia dan yang lainnya menegang dengan canggung karena malu di wajah mereka. Ketika mereka melihat Lin Sun untuk pertama kalinya, Bai Lingqi telah mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat keributan besar ketika mereka menyaksikan kekuatan sejati Lin Sun. Namun, mereka tidak menganggapnya serius dan menganggapnya tidak masuk akal. Sebagai penerus Longevity Land, akankah mereka kehilangan ketenangan dengan begitu mudahnya? Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka memang tidak masuk akal. Ekspresi mereka berubah tanpa batas. Mereka merasa tidak nyaman seolah-olah mereka menelan lalat, tetapi mereka tidak bisa membalas. Namun, Bai Lingqi tidak peduli untuk terus menyerang mereka. Perhatiannya tertuju pada pertempuran sengit yang terjadi di langit. Ledakan. Sa Liuchan akan menjadi gila. Pertempuran telah berlarut-larut lebih lama dari yang dia inginkan. Sosoknya melaju ke depan seperti petir yang menyapu area tersebut, menjadi semakin kuat dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Lin Sun menghindar dalam sekejap dan mengangkat tangannya ke udara, melakukan seni rahasia stempel Bian dan meluncurkannya ke arah King Lianer yang sedang menyerbu dari arah lain. Gemuruh. Kekosongan ini bergetar hebat dan sinar cahaya ilahi berkeliaran ke segala arah. Sa Liuchan menjadi semakin marah dan semakin marah. Matanya sedingin es, dan simbol-simbol cerah mulai muncul di tubuhnya yang berkilauan. Itu adalah bakat bawaan, rune tulang, yang dijiwai dengan rahasia tertinggi klan Hiu Lautan Kuno. Tiba-tiba, suara dao mengguncang dunia seperti guntur dan menyebar ke 9 langit. Kemudian, hiu raksasa berwarna darah muncul di belakang Sa Liuchan, menutupi langit dan matahari, dan memenuhi alam semesta dengan aura yang menakutkan, seolah menelan dunia. Ekspresi penonton berubah sekali lagi. Bahkan murid jenius lainnya menyusut. Mereka tahu bahwa Sa Liuchan telah mengaktifkan seni bakat bawaan yang menakutkan karena marah. Rasa dingin mengalir di tulang punggung Lin Sun, tetapi dia tidak berani lengah dan mengaktifkan seni penghancuran 9 langit dengan keagungan penuh. Kemudian, tinjunya mulai terbang. Ledakan, pukulan yang mempesona dan tak tertandingi sepertinya melewati ruang dan waktu dengan kekuatan penghancur yang tak terbendung. Penglihatan yang mengerikan seperti siklus matahari dan bulan, tanah longsor, tsunami, dan kematian semua roh diproyeksikan dari kepalan tangan yang perkasa. King Lianer, yang menyerbu dari sisi lain, buru-buru mundur dan wajahnya memucat. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Sementara itu, pukulan Lin Sun dan Sa Liuchan yang mengguncang bumi bertabrakan. Kemudian, ledakan besar yang terdengar seolah-olah ribuan gunung runtuh pada saat yang sama mengirimkan kolom cahaya ilahi yang menakutkan ke awan dan menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Di tanah, beberapa bangunan langsung dimusnahkan, dan pembudidaya yang tidak dapat mengelak tepat waktu juga tersapu gelombang kejut. Kota dalam radius ratusan mil berguncang, dan debu serta batu beterbangan kemana-mana. Di mana-mana terjadi kekacauan dengan jeritan-jeritan teror yang tak henti-hentinya. Hanya paviliun Four Seasons yang tidak terluka. Bangunan ini adalah tengara bersejarah, kaya akan legenda dan sejarah, dan sisa-sisa orang bijak dari zaman kuno melindunginya dari benturan apapun. Namun, tidak ada yang peduli tentang itu. Semua mata dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan dan tertuju ke langit. Di sana, Sa Liuchan mundur puluhan langkah sebelum dia bisa memantapkan tubuhnya. Tapi wajahnya merah, dan dia gagal menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah merah cerah.
Rahang semua orang jatuh. Itu benar-benar diam dan diam. Beberapa menit yang lalu, Sa Liuchan mengaktifkan seni rahasia yang luar biasa dalam kemarahan dan mengirimkan gelombang suara dao yang menderu-deru ke seluruh dunia dan bayangan hiu laut purba berwarna darah yang hampir menelan dunia. Bahkan King Lianer harus mundur untuk menghindari tersapu ke dalamnya. Namun, secara tak terduga bukan Demon Gatlin yang dikalahkan dalam tabrakan itu, tapi Sa Liuchan. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Hasilnya terlalu sulit dipercaya. Kekuatan tempur Sa Liuchan telah lama dikenal oleh generasi muda dunia Infinity Barat. Dia telah diakui sebagai bakat jenius yang tiada taranya, tetapi dia masih dikalahkan di tangan Dewa Iblis Lin dalam tabrakan tatap muka meskipun dia telah mengerahkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Bukankah itu berarti Dewa Iblis Lin lebih kuat dari Sa Liuchan? Banyak jenius tak tertandingi yang tercengang. Gadis bergaun ungu dari Istana Miluo, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tampak terpisah dari dunia, juga kehilangan ketenangannya yang biasa. Riak ekspresi menyebar di wajahnya yang cantik. Sementara itu, penerus Longevity Land semuanya tampak tercengang. Untuk sesaat, mereka bahkan merasa bahwa Lin Sun memiliki sikap kakak senior mereka Yu Lingkong. Bagaimana mungkin? Mereka tidak bisa mempercayainya. Di sisi lain, Bai Lingqi mungkin tampak tenang di luar, tetapi tangannya yang cantik gemetar dan jantungnya bergolak seperti laut. Kamu benar-benar melukaiku. Wajah Sa Liuchan pucat pasi, pupilnya melebar dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Seolah-olah dia menolak untuk menerima kebenaran. Aku bisa membunuhmu dengan satu putaran tanganku. Ada keributan besar apa? Lin Sun tersenyum. Dengan rambut hitamnya yang tertiup angin di sekelilingnya, tubuhnya bermandikan cahaya yang indah dan kekuatan makna dao beredar padanya, dia menyerupai matahari yang menyilaukan menerangi alam semesta. Saat dia berbicara, dia tidak berhenti tetapi terus menyerang ke depan untuk membunuh. Aku tidak percaya kamu sekuat itu. Tanpa diduga, King Lianer, yang baru saja menghindari gelombang kejut, adalah yang pertama melancarkan serangan. Dia mengayunkan pedang biru cerah dan tajam dalam tebasan liar. Sua, 1000 sinar cahaya pedang tiba-tiba melesat melintasi kehampaan seperti ribuan komet yang jatuh, menciptakan hamparan kebiruan yang luas. Ki pedang itu menakutkan, merobek alam semesta seperti hujan deras yang terkompresi. Cahaya pedang yang terang dan pekat menyengat mata banyak pembudidaya sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Bunuh setan liar bulan biru. Murid Sa Liuchan menyusut. Dia akan melancarkan serangan, tetapi dia memilih untuk menonton sekarang karena dia menyadari bahwa King Lianer sedang melakukan seni rahasia klan Luan Biru. Setelah diaktifkan, bilahnya dapat mengganggu alam semesta dan membantai iblis dan dewa seperti bulan biru yang tergantung di langit. Selanjutnya, King Lianer memegang harta kuno yang disebut pedang penghancur cahaya biru, senjata sekuat senjata tingkat raja. Oleh karena itu, Sa Liuchan penasaran untuk melihat apakah Lin Sun dapat melawan serangan King Lianer atau tidak karena dia masih tidak dapat menerima kekalahannya. Rasanya terlalu tidak nyata. Gemuruh. Langit dipenuhi dengan ki pedang, menari dengan liar seperti bulan sabit biru dan mengganggu yin dan yang alam semesta. Tidak ada keraguan bahwa King Lian panik setelah menyaksikan Lin Sun mengalahkan Sa Liuchan dan dia menggunakan langkah pamungkasnya. Namun, Lin Sun tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia mengangkat tombak raksasa dan menebas udara dengan itu seperti sambaran petir. Itu adalah senjata harta karun yang dia peroleh dari Sa Lu setelah dia membunuhnya. Dentang, dentang, dentang. Bilah tombak yang berkilauan memercikkan bunga api kemana-mana. Cahaya ilahi membanjiri sekeliling, dan ki pembunuh mengguncang 9 langit. Dalam hitungan detik, dia dan King Lianer telah bentrok ratusan kali. Cahaya pisau yang menyengat berkeliaran di mana-mana dan hampir menenggelamkan Lin Sun. King Lianer tidak diragukan lagi menakutkan, meluncurkan berkas cahaya pedang berulang-ulang seperti bulan sabit yang merobek kehampaan. Gemuruh. Di kejauhan, ki pedang bahkan membelah beberapa bangunan dan meninggalkan retakan yang mengerikan di tanah. Kaca. Dalam sekejap mata, tombak di tangan Lin Sun telah dipotong dan meledak berkeping-keping. Ya, terengah-engah terdengar dari penonton. Akankah Demon Gatlin jatuh kali ini? Senyum dingin menyebar di bibir King Lianer, tapi membeku sebelum sepenuhnya terbentuk. Ini karena, pada saat yang sama tombak itu meledak, seberkas cahaya pedang seputih salju tiba-tiba keluar dari ruang di antara alis Lin Sun dengan kecepatan luar biasa. Itu tampak seperti secercah kecerahan dari zaman kuno telah melintasi sungai waktu yang panjang. Kecemerlangannya yang luar biasa dan menakjubkan tampak terlalu tidak nyata. King Lianer menjerit, dan dia dengan panik mundur. Adegan itu mengejutkan penonton. Mereka mengira Dewa Iblis Lin akan jatuh, tetapi ternyata King Lianer adalah orang yang dalam bahaya besar. Sangat cepat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga banyak pembudidaya tidak punya waktu untuk bereaksi.
Hanya beberapa jenius tak tertandingi yang memperhatikan dengan mata tajam mereka bahwa sinar cahaya pedang yang dilepaskan dari tubuh Lin Sun telah melukai King Lianer dengan parah. Namun, bahkan jika mereka melihat sekilas pemandangan itu, mereka gagal memahami rahasia menakutkan yang terkandung dalam serangan itu. Di udara, ketika King Lianer mundur 100 kaki, tubuhnya terbelah dengan bekas luka berdarah yang membentang dari bahu kirinya ke perut kanannya. Surga! Kulit kepala para penonton menjadi mati rasa dan tubuh mereka kaku saat melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka membeku karena kaget. King Lianer hampir terbunuh oleh pukulan itu. Rasanya tidak nyata seperti mimpi. Bakat jenius juga menunjukkan ekspresi serius, dan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Meskipun mereka tidak dapat memahami misteri gerakan tersebut, mereka tetap merasa terancam. Aku tidak percaya dia punya kartu lain di lengan bajunya. Sa Liuchan menarik napas dengan tajam, gemetar. Hanya dia yang berada di medan perang yang tahu betapa mengerikannya pukulan itu. Dia menyadari bahwa Lin Sun masih memiliki kartu truf yang sangat menakutkan. Itu adalah pedang patah. Setelah Lin Sun mencapai jajaran Cyclic Derivation Stage, dia mulai memahami dan memanipulasi kekuatan makna Dao dan mampu menampilkan sebagian dari kekuatan sebenarnya dari Broken Blade. Bahkan jika itu hanya sebagian, kekuatannya yang menantang surga masih tak terkalahkan, mampu membantai raja setengah langkah dengan mudah. Namun, King Lianer hanya terluka parah dan tidak tewas di tempat. Ini membuktikan bahwa dia layak mendapatkan gelarnya sebagai jenius yang tiada taraf. Jalang, apakah kamu tidak mati? Sementara semua orang masih dalam keadaan kaget dan tidak percaya, Lin Sun tidak berhenti dan menyerang ke depan untuk mengambil kesempatan untuk membunuh King Lianer untuk selamanya. Gadis itu mungkin orang suci dari klan Luan Biru, tapi dia sangat kejam dan bengis. Pertama kali dia bertemu Lin Sun, dia tidak keberatan dan mempermalukan serta menghinanya. Dia hanya ingin menginjaknya untuk membuat dirinya terlihat superior. Jadi, Lin Sun juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Dia sudah muak. Karena dia sudah bergerak, dia harus berjuang sampai akhir. Hanya dengan begitu dia bisa memperingatkan yang lain dan menghalangi mereka yang membenci dan mengincarnya. Aduh, bahkan setelah dia terluka parah, wajah King Lianer masih disilangkan dengan campuran ketidakpercayaan dan kemarahan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia hampir dikalahkan, dan itu membawa rasa malu dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam hatinya. Jadi ketika dia melihat Lin Sun menindaklanjuti dengan serangan mengerikan lainnya, dia hampir menjadi gila karena marah. Apa dia pikir aku adalah mangsanya? Dia bertindak terlalu jauh. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah berada dalam situasi sulit atau berbahaya seperti itu. Lin Sun, aku lawanmu. Pada saat kritis itulah, Sa Liuchan bergegas maju dan meluncurkan ledakan tinju ki berwarna merah darah ke Lin Sun. Nyah, Lin Sun sedang terburu-buru untuk membunuh King Lianer, jadi dia tidak ragu untuk mengerahkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia melepaskan Pulau Roar. Gemuruh. Gelombang suara kemasan beriak di udara seperti zat yang nyata, menghancurkan ruang saat menyebar, dan meledakkan Sa Liuchan di udara. Pulau Roar memang kuat dan mendominasi. Lebih jauh lagi, itu menargetkan roh. Terperangkap lengah dan terluka parah, King Lianer gagal untuk memblokir raungan yang memekakkan telinga dan rasa sakit yang menjalar menembus jiwanya, hampir membelahnya. Ah! Jeritnya, rambutnya acak-acakan dan wajahnya yang cantik berubah. Dia benar-benar kehilangan sikap seorang suci yang bangga. Dia tampak seperti orang gila. Ledakan. Sementara itu, Lin Sun menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh sekali lagi. Semua pembudidaya ngeri, mata mereka melebar dan hati mereka melompat ke tenggorokan. Demon Gatlin membuat mereka terdiam dengan kekuatannya yang luar biasa. Ini buruk. Ekspresi bakat jenius berubah saat mereka menyadari bahwa King Lianer berada dalam situasi genting. Namun, pada saat kritis itu, perubahan mendadak terjadi. Sosok setinggi dan ramping seperti tombak muncul di udara, melindungi King Lianer, dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan ke depan. Bang! Tabrakan yang mengerikan menyebabkan ledakan kecemerlangan ilahi, tetapi itu menghilangkan pukulan membunuh yang kuat dari Lin Sun. Lin Sun mengerutkan alisnya dan ekspresinya menjadi dingin. Seseorang menghancurkan serangannya yang bisa merenggut nyawa King Lianer. Bagaimana dia tidak kesal? Dia mengangkat matanya dan melihat seorang pria berjubah hitam dengan wajah tampan yang memukau. Rambut ungu panjangnya menutupi tubuhnya yang anggun, dan matanya tampak berbinar dengan simbol-simbol yang terbuat dari emas. Jubah hitam, rambut ungu, dan simbol emas bermekaran di matanya, semua ciri itu menunjukkan bahwa pemuda itu unik dan luar biasa. Zhongli Wuji, dia akhirnya datang. Penonton berseru. Pemuda berjubah hitam dan berambut ungu itu langsung menjadi pusat perhatian semua orang.
Zhongli Wuji datang tepat saat King Lianer terluka parah, Sa Liuchan diledakkan dan Dewa Iblis Lin akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Penampilannya sangat tepat waktu seperti yang direncanakan. Dia membalikkan keadaan begitu dia tiba dan bahkan menyelamatkan hidup King Lianer. Pintu masuknya tidak diragukan lagi sangat menarik dan membuatnya terlihat lebih luar biasa. Dia segera menaungi Sa Liuchan dan King Lianer. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Sekarang Zhongli Wuji telah muncul, saatnya menentukan siapa yang lebih kuat. Seru banyak pembudidaya. Tapi bakat jenius memakai ekspresi aneh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Zhongli Wuji telah lama tiba dan bersembunyi di kegelapan, menunggu saat terbaik untuk muncul. Mengapa dia melakukan itu? Itu sederhana. Pertama, dia bisa mencuri perhatian dari Sa Liuchan dan King Lianer dan membuat dirinya terlihat luar biasa. Kedua, dia bisa menyelamatkan nyawa King Lianer. Ini adalah bantuan yang sangat besar, jadi bahkan jika King Lianer enggan melakukannya, cepat atau lambat dia harus membalasnya. Waktunya terlalu sempurna seperti dia merencanakan semuanya sebelumnya. Siapa yang akan percaya bahwa itu hanya kebetulan? Selamat datang Tuan Muda. Tuan Muda luar biasa. Anggota klan Zhongli berseru satu demi satu, wajah mereka bersinar dengan bangga. Di sisi lain, wajah para ahli dari klan Luan Biru dan klan Hiu Laut menjadi mendung. Zhongli Wuji sangat licik. Dia muncul pada saat yang tepat dan bertindak sebagai penyelamat. Sungguh pikiran yang licik. Beberapa jenius tak tertandingi mengerutkan kening. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhongli Wuji akan sangat pandai membaca dan memahami situasinya, dan itu membuatnya semakin menakutkan. Di udara, Zhongli Wuji tampak luar biasa saat dia berdiri tegak seperti tombak dengan rambut ungu tebal mengalir di sekelilingnya dan simbol emas bersinar di matanya. Dewa Iblis Lin, ini hanya duel untuk saling belajar, tapi kau ingin membunuh. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kata-katanya santai dan acuh tak acuh, tetapi diwarnai dengan kritik dan teguran. Dia memiliki sikap superior seperti seorang tetua yang memarahi seorang junior. Banyak pembudidaya menamparkan bibir mereka. Beberapa saat yang lalu, Dewa Iblis Lin menunjukkan kekuatan sucinya dan tak terbendung di medan perang. Dia berturut-turut mengalahkan Sa Liuchan dan King Lianer. Tapi Zhongli Wuji masih berani memperlakukan Demon God Lin dengan tidak hormat. Wajah Sa Liuchan gelap dan miring karena marah dan jijik. Dia tidak hanya gagal mengalahkan Dewa Iblis Lin, tetapi dia juga membiarkan Zhongli Wuji mengambil kesempatan untuk pamer, mencuri pusat perhatian, dan menjadi penyelamat dirinya dan King Lianer. Bagaimana mungkin dia tidak marah? King Lianer merasakan hal yang sama. Wajahnya pucat. Dia punya kartu trufnya sendiri. Bahkan jika Zhongli Wuji tidak muncul untuk menyelamatkannya, dia yakin Lin Sun tidak bisa membunuhnya. Tapi tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Terlepas dari apakah dia mau mengakuinya atau tidak, dia telah menerima bantuan dari Zhongli Wuji. Dia hampir meremukkan giginya karena kebencian dan kemarahan. Di bawah pengawasan semua orang, sudah cukup memalukan dan memalukan untuk dikalahkan oleh Dewa Iblis Lin. Tapi sekarang, Zhongli Wuji tiba-tiba melompat keluar dan membuatnya terlihat lebih buruk. Bagaimana dia tidak kesal? Di sisi lain, Zhongli Wuji tidak dapat disangkal mempesona, menarik perhatian semua penonton. Tapi Lin Sun sangat membencinya. Dia berkata dengan dingin, jadi kamu adalah Zhongli Wuji. Kamu benar-benar orang menyebalkan mencolok yang suka menjadi pusat perhatian. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura sopan karena penampilan Zhongli Wuji membuatnya kehilangan kesempatan fantastis untuk membunuh King Lianer. Suka berada di pusat perhatian. Bajingan mencolok. Kata-kata Lin Sun menyebabkan keributan lain. Beberapa pembudidaya sangat mengagumi keberaniannya sehingga mereka ingin bersujud kepadanya. Seperti yang diharapkan dari Dewa Iblis Lin. Hanya dia yang berani mengkritik Zhongli Wuji seperti itu. Ekspresi bakat jenius berubah canggung karena meskipun mereka sepenuh hati setuju dengan Lin Sun, mereka tidak bisa menunjukkannya di permukaan. Saudari muda Lingqi, temanmu gila. Bahkan saya tidak bisa tidak mengaguminya, seru penerus Longevity Land. Meskipun yang lain tidak berbicara, tatapan mereka menjadi rumit. Mereka telah menyaksikan huru-hara yang mengguncang bumi dan juga menyaksikan bagaimana Lin Sun mengalahkan para jenius yang tiada taranya. Prestasinya yang luar biasa telah lama menghapus penghinaan dan penghinaan mereka terhadapnya. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa Dewa Iblis Lin sangat kuat dan, bahkan di Longevity Land, hanya segelintir orang yang bisa menandinginya. Bai Fengliu berseri-seri dengan kegembiraan. Dia dengan cepat mencatat semua yang ada di daun berita. Tapi dia memilih untuk merekamnya dari perspektif yang sangat berbeda dan sengaja memilih bagian di mana Lin Sun memarahi Zhongli Wuji. Adapun ucapan Zhongli Wuji, dia sengaja mengaburkannya. Dewa Iblis Lin,
Klan Windspeaker kita harus menjaga sikap netral tapi aku juga tidak suka pria itu jadi aku harus melebih-lebihkan citramu. Bahkan jika Anda mengetahuinya di masa depan, Anda pasti ingin berterima kasih kepada saya, Bai Fengliu bergumam pada dirinya sendiri. Yue Jianming telah menahan diri untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi. Kakak Lin Sun, kamu benar-benar sosok seperti dewa. Namun, tiba-tiba, Zhongli Wuji tidak meledak dengan amarah tetapi mengerutkan alisnya dan berkata dengan tenang, Dewa Iblis Lin, jangan bilang kamu hanya memiliki lidah yang tajam. Jika demikian, saya akan sangat memandang rendah Anda. Dia mempertahankan keanggunannya yang tenang. Siapa yang peduli jika kamu memandang rendah aku? Lin Sun tertawa marah, kamu adalah orang paling tidak tahu malu dan munafik yang pernah kutemui. Beberapa waktu yang lalu, siapa yang mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melompat keluar untuk menekanku siapa yang sekarang mengatakan bahwa saya hanya memiliki lidah yang tajam apakah kamu punya rasa malu? Para penonton kagum dengan kata-kata belak-belakan Lin Sun, menyadari bahwa Dewa Iblis Lin lebih kejam dari yang dikabarkan. Dari saat Dewa Iblis Lin muncul, dia membunuh Salu dengan kekuatan luar biasa, seorang kultivator top dari klan Hiu Laut. Setelah itu, dia dengan mudah menekan Tang Chuan, penerus dari generasi muda Sekte Pedang Xuanbo. Kemudian, Sa Liuchan, King Lianer, dan anggota klan Zhongli muncul dan mereka semua mengarahkan ujung tombak serangan mereka ke arahnya, tetapi itu tidak menghalangi dia. Sebaliknya, dia melompat ke langit dan mengancam akan membunuh Sa Liuchan dan King Lianer, dua orang jenius yang tak tertandingi, seorang diri. Setelah itu, dia mengalahkan Sa Liuchan dan melukai King Lianer dengan parah dan bahkan hampir membunuhnya. Semua adegan luar biasa itu terjadi di depan mata mereka, menyoroti kekuatan tirani dan sifat ganas dari Dewa Iblis Lin. Di seluruh dunia, sepertinya tidak akan ada seseorang yang berani seperti dia. Namun, semua orang tidak menyangka Zhongli Wuji tetap begitu tenang dan tenang saat menghadapi teguran dari Dewa Iblis Lin. Dia hanya berkata dengan cemberut, ya, aku memang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menyandang gelar Dewa Iblis. Jika Anda tidak setuju dengan saya, Anda dapat menghadapi saya di Festival Lentera Dao, di mana saya akan menjadi orang pertama yang menekan Anda dan mencabut gelar Anda. Kata-katanya acuh tak acuh, tetapi penuh dengan keyakinan mutlak. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu sangat ingin mati maka aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang. Lin Sun berkata dengan dingin, menjadi semakin marah. Semua orang gempar. Apakah Demon Gatlin akan terus mengamuk dan menekan Zhongli Wuji? Apa contoh seseorang yang begitu gila sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengannya? Dia adalah, jika Fang Linhan, penerus kuil pedang 8 ekstrim, ada di sini, dia juga kemungkinan akan merasa rendah diri darinya. Namun, Sa Liuchan dan King Lianer dengan gembira menyeringai. Mereka kehilangan muka setelah dikalahkan oleh Dewa Iblis Lin dan hampir mati lemas karena penghinaan, tetapi Zhongli Wuji bertindak seperti penyelamat mereka dan pamer di depan semua orang. Mereka hanya bisa melontarkan tatapan jijik dan jijik padanya. Jadi, ketika mereka melihat Lin Sun secara agresif memprovokasi dan menegurnya, mereka merasa senang dan bahkan berharap Dewa Iblis Lin akan menampilkan kekuatannya lagi untuk menekannya. Mereka tidak ingin ada yang melakukan lebih baik dari mereka. Sekarang haha, apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Zhongli Wuji terkekeh. Ditonton seperti pertunjukan Monkey saya, Zhongli Wuji, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pertunjukan Monkey yang tampil. Ekspresi Sa Liuchan dan King Lian berubah menjadi yang terburuk. Apakah Zhongli Wuji menyiratkan bahwa pertempuran kita adalah pertunjukan Monkey? Apakah dia menyebut kami Monkey tampil untuk penonton? Para penonton terdiam. Zhongli Wuji memiliki penampilan luar yang tenang dan anggun, tetapi kata-katanya kejam. Pertunjukan-pertunjukan Monkey kamu benar. Hari ini, aku akan menunjukkanmu, Monkey munafik dan tak tahu malu. Lin Sun menyerang ke depan. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi. Ledakan. Tubuhnya meletus dalam kobaran cahaya ilahi. Dia mengedarkan semua kekuatannya dan mengumpulkannya ke dalam pukulannya dan mengirimkannya mengaum ke seluruh alam semesta. Zhongli Wuji menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa Dewa Iblis Lin akan menghabiskan kekuatannya setelah pertempuran sengit dan akan sedikit menahan diri saat menghadapinya. Tanpa diduga, dia masih sekuat dulu dan bahkan menantangnya untuk bertarung. Sepertinya jika aku tidak menekanmu, sampah dari domain yang lebih rendah, kamu tidak akan tahu apa itu rasa hormat. Simbol rune emas bermekaran di Zhongli Wuji, dan rambut ungu panjangnya berkibar di sekelilingnya. Auranya tiba-tiba melonjak dalam kekuatan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, awan beterbangan melintasi langit, dan atmosfer menjadi berat. Pertikaian tiada taraf akan pecah lagi.
Semua penonton melemparkan pandangan bersemangat ke arah yang sama. Festival Lentera Dao belum dimulai, tapi kalian sudah ingin bertarung sampai mati. Apakah itu sepadan dengarkan aku dan hentikan apa yang kamu lakukan sekarang? Namun, sebelum keduanya berhadapan, sesosok muncul entah dari mana seperti hantu, berdiri di antara keduanya. Itu adalah wanita tua yang kuat dengan rambut perak dan keagungan yang menakutkan. Aura di sekelilingnya luar biasa, menembus langit seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ya, banyak penonton tersentak ketika mereka menyadari bahwa wanita tua itu adalah sosok teratas dari generasi yang lebih tua dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa wanita tua dengan status yang begitu dihormati akan ikut campur dalam masalah ini. Lin Sun menyipitkan matanya, merasa kesal. Saat hendak membunuh King Lianer, Zhongli Wuji muncul menghalanginya. Sekarang, monster tua lainnya berdiri di depan untuk menghentikan semuanya. Bagaimana dia bisa bahagia? Dia tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Kaisar Surgawi datang sendiri, dia tidak akan takut. Ledakan. Dia mengaktifkan langkah naga es tanpa tanduk dan seekor naga seputih salju terbang ke langit dengan kecepatan luar biasa, melewati wanita tua itu untuk terus bertarung sampai mati dengan Zhongli Wuji. Kamu, murid Zhongli Wuji menyusut. Dia mengira Lin Sun akan mundur ketika wanita tua itu muncul. Siapa yang mengira bahwa dia akan menolak untuk melakukan apa yang dia katakan? Tidak hanya Zhongli Wuji, bahkan wanita tua itu juga sedikit terkejut. Bocah ini benar-benar pantas disebut karakter seperti Dewa Iblis. Dia agak terlalu tirani. Dengan pemikiran ini, wanita tua itu mengulurkan tangannya untuk menghalangi Lin Sun. Cahaya merah-merah membanjiri langit, suara dao bergemuruh tanpa henti, dan segala macam penglihatan luar biasa terbentuk di udara. Itu adalah sapuan tangannya yang santai dan santai namun memiliki kekuatan alami, tertinggi dan langsung membubarkan serangan Lin Sun. Ta. Lin Sun mundur beberapa langkah di udara, ketakutan. Lengannya mati rasa. Wanita tua itu belum cukup berada di tahap raja namun dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia jauh lebih kuat dari raja setengah langkah biasa. Lin Sun berdiri tertegun sejenak. Baru pada saat itulah dia melihat wajah wanita tua itu dengan jelas dan mengenali siapa dia. Pada saat yang sama, wanita tua itu merasakan gelombang beriak di hatinya. Anak ini aneh. Dia telah tumbuh jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Flame Capital. Semua pembudidaya terguncang, dan rahang mereka jatuh. Demon Gatlin terlalu ganas. Dia bahkan berani menyerang tanpa rasa takut saat Nenek Jin He muncul. Nenek Jin He adalah wanita tua dengan rambut perak, seorang tokoh teratas dari generasi tua dari sedekah pedang misteri yang tidak terpecahkan yang menikmati status dan posisi transenden dalam sekte. Di dunia Infinity Barat, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte kuno memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia memiliki prestise yang luar biasa. Zhongli Wuji menunjukkan ekspresi serius dan memarahi dengan tegas, Lin Sun, beraninya kamu. Untuk membunuh, Anda menyinggung sesepuh pedang misteri yang belum terpecahkan. Ini keterlaluan. Suaranya mengguncang langit dan menggerakkan penonton. Apakah dia mencoba menggunakan kesempatan untuk merusak hubungan antara Dewa Iblis Lin dan sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan? Omong kosong, jika kamu punya nyali maka berdiri dan bertarung. Bentak Lin Sun. Dia membenci lawan munafik seperti itu. Zhongli Wuji tampak agung dengan mata emasnya yang memancarkan percikan api dan auranya yang menjulang tinggi. Dia bergemuruh, kamu pikir aku tidak berani hari ini, aku akan menghukummu atas nama surga. Berhenti, jangan memulai perkelahian lagi. Nenek Jin He melambaikan tangannya. Jika kamu ingin orang-orang ingin bertarung, kamu bisa melakukannya di Festival Lentera Dao. Saat itu, bahkan aku tidak bisa menghentikanmu bertarung sampai mati. Saat dia berbicara, dia menatap Lin Sun. Lin Sun merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Dia tahu bahwa dia mengingatkannya bahwa bahkan jika dia mengamuk hari ini, dia tidak mungkin membunuh lawan-lawannya. Alasannya sangat sederhana. Dalam bayang-bayang ada banyak tokoh berpengaruh yang memperhatikan gerakan mereka, dan mereka tidak akan membiarkan pembunuhan biadabnya. Tapi Zhongli Wuji sedikit tersenyum. Elder benar, aku sudah memberitahunya tapi sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melompat-lompat seperti badut. Betapa lucunya. Menanggapi ejekan tersebut, Lin Sun mengancam, ingat apa yang kamu katakan. Saat festival Lentera Dao dimulai, aku akan membunuhmu. Zhongli Wuji tertawa kecil. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Huru hara yang mengguncang bumi berakhir. Lin Sun tidak pergi ke paviliun 4 musim, melainkan pergi bersama Bai Fengliu dan Yue Jianming. Mungkin ada kemarahan yang mematikan menggelegak di dalam hatinya, tapi itu tidak mengaburkan pikirannya. Sebelum festival Lentera Dao dimulai,
dia ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Dewa Iblis Lin memang pantas mendapatkan ketenarannya. Duel mungkin telah berakhir, tetapi para pembudidaya masih belum tenang. Mereka memikirkan kembali adegan yang sulit dipercaya, dan mereka menyadari betapa kuat dan ganasnya Lin Sun. Seorang anak muda dari domain yang lebih rendah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanyakan pada diri Anda siapa di generasi muda dunia Infinity Barat yang dapat mencapai apa yang dia miliki. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Dewa Iblis Lin tidak pantas namanya lagi adalah orang-orang yang benar-benar bodoh. Demon God Lin telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari banyak kultivator. Sebagai seseorang dari domain yang lebih rendah dan tanpa siapapun untuk diandalkan, dia membentuk pencapaian dan kesuksesannya sendiri yang luar biasa. Ini tidak mudah, dan bahkan penerus dari Sekte Kuno tidak dapat melakukan apa yang dia miliki. Dia seorang diri mengalahkan dua jenius tak tertandingi dan bahkan mengancam akan membunuh Zhongli Wuji di Festival Lentera Dao. Siapa lagi yang bisa mengatakan mereka sekuat dan seberani dia? Katakan, menurutmu seberapa kuat Demon God Lin ini sangat tidak normal. Lin Sun memicu keributan diskusi. Paviliun 4 musim. Itu dibagi menjadi 9 lantai, dan setiap lantai tampak seperti dunianya sendiri dengan ruang yang luas dan tak terbatas. Paviliun itu berisi jejak orang bijak kuno, dan suasana yang bermartabat bisa dirasakan dengan jelas di dalamnya. Saat Festival Lentera Dao semakin dekat, semakin banyak orang jenius dari seluruh dunia Infinity Barat berkumpul di Paviliun 4 musim. Di masa lalu, akan sulit untuk bertemu dengan bakat jenius, tetapi lantai 9 Paviliun 4 musim dipenuhi oleh para jenius muda yang terkenal. Itu bisa disebut kumpulan bakat. Namun, masih ada perbedaan di antara talenta jenius. Misalnya, para jenius yang berkumpul di lantai pertama Paviliun 4 musim tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan para jenius tak tertandingi yang duduk di lantai 9. Itu adalah celah di antara mereka. Misalnya, Yue Jianming dianggap sebagai sosok yang sangat mempesona di Provinsi Roh Api, tetapi ketika dia tiba di Paviliun 4 musim, dia hanya diizinkan masuk ke aula di lantai pertama. Bahkan Salu, seorang bawahan, berani menendangnya keluar dari Paviliun 4 musim. Ini adalah jarak antara dia dan seorang jenius yang tiada taranya. Tidak hanya perbedaan kekuatan di antara mereka, tetapi juga status dan identitas. Misalnya, orang-orang dengan Bai Lingqi mungkin tidak dianggap jenius tiada taraf, tetapi mereka berasal dari Longevity Land di South Wonderworld. Status itu saja sudah cukup untuk membuat mereka memenuhi syarat untuk duduk di lantai 9 Paviliun 4 musim. Terlepas dari itu, untuk semua orang, itu sudah menjadi semacam pengakuan untuk diundang ke Paviliun 4 musim dan kehormatan itu akan membuat banyak pembudidaya di dunia iri pada mereka. Dewa Iblis Lin sangat biadab. Dia lebih kuat dari yang dikabarkan. Sangat sulit dipercaya bahwa dia berasal dari domain yang lebih rendah. Ah, ada jenius tak tertandingi lainnya, mungkin ada banyak peluang unik di Festival Lentera Dao, tapi peluang yang bisa kita menangkan akan sangat sedikit. Hari ini, aku akhirnya menyaksikan seperti apa duel dahsyat antara para jenius yang tiada taranya. Mereka semua sangat kuat sehingga membuat kami merasa putus asa. Paviliun Four Seasons dipenuhi dengan diskusi tanpa akhir. Para jenius di setiap lantai masih membicarakan huru-hara yang mengguncang bumi yang baru saja terjadi. Dalam beberapa hari, Festival Lentera Dao akan dimulai, dan kemunculan Dewa Iblis Lin saat ini membawa tekanan pada banyak dari mereka. Jadi bagaimana kalau dia kuat sekarang? Dia telah menyinggung tokoh-tokoh tak tertandingi seperti Sa Liuchan, King Lianer, dan Zhongli Wuji. Dia kemungkinan akan menjadi sasaran ketika Festival Lentera Dao dimulai, dan dia mungkin mengalami kecelakaan karena tindakannya. Banyak talenta jenius sedang dalam suasana hati yang cemberut. Mereka selalu menganggap Lin Sun sebagai seseorang yang mendapatkan ketenarannya dari menipu dunia, jadi semakin mempesona dia tampil, semakin mereka merasa kesal. Itu benar. Demon God Lin hanya dari domain yang lebih rendah, jadi tidak peduli seberapa kuat dia tetap tidak memiliki dukungan. Namun, dia masih dengan sangat angkuh dan berani mengobarkan badai yang begitu besar dan membawa perhatian yang tidak perlu pada dirinya sendiri dan membuat orang melihatnya sebagai duri di jalan. Seseorang tiba-tiba tertawa, "Kamu sampah vulgar, kalian semua hanya bisa mengeluh masam di sini. Jika Anda menghadapi Demon God Lin, saya yakin Anda semua akan meringkuk kembali." Siapa yang bilang? Wajah semua orang menjadi gelap, dan mata mereka secara bersamaan beralih ke arah yang sama. Itu adalah biksu muda yang mengenakan jubah putih bersih, duduk dengan anggun dan santai sambil menyeduh secangkir teh. Alisnya jarang, dahinya halus dan jernih, dan matanya seterang bintang, bersinar dengan kebijaksanaan. Dia memancarkan aura murni dan tidak ternoda. Semua orang jenius menyipitkan mata karena merasa biksu muda itu luar biasa. Seseorang mencibir,
Aku ingin tahu dari kuil kuno mana kamu berasal, mengapa Anda berbicara begitu sombong dan tidak memiliki pembawaan dan sikap seorang beku. Biksu muda itu tersenyum halus dan menyesap teh sebelum dia menjawab dengan santai, seorang biksu tidak berbohong. Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. Jika Anda tidak yakin maka Anda bisa menantang Demon Gatlin untuk berduel. Jika Anda tidak takut melakukannya, maka saya akan mengakui kesalahan saya. Wajah semua orang menjadi gelap. Biksu ini tampak lembut dan damai, tetapi kata-katanya sangat kasar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika memukul orang jangan menamparkan wajahnya, tetapi jelas bahwa biksu ini sangat pandai mengoleskan garam pada lukanya, yang memicu ketidaksukaan dari semua orang di ruangan itu. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, biksu muda itu bangkit dan meluruskan jubah putihnya yang bersih seperti bunga teratai salju yang anggun. Apa artinya menjadi bakat jenius kerumunan yang paling menonjol, pemimpin bintang-bintang? Sayangnya, hanya segelintir orang di sini yang dapat menyandang gelar seperti itu. Dia menghela nafas dengan putus asa saat melangkah keluar dari paviliun 4 musim. Wajah semua orang semakin gelap. Biksu itu secara tidak langsung mengkritik mereka karena tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius. Semua orang sepertinya tidak setuju. Itu tidak masalah. Kalau begitu, izinkan saya mengatakan ini, dalam 1 tahun ketika peringkat emas jenius muncul kembali di domain tanah air kuno, hanya bakat jenius sejati dari 4 dunia besar yang akan terdaftar di sana. Adapun semua orang di sini, saya khawatir setidaknya 9 dari 10 dari Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di peringkat emas jenius. Suaranya acuh tak acuh dan setenang air yang tenang. Saat suara itu menghilang, sosok biksu muda itu sudah menghilang dari paviliun 4 musim. Ekspresi semua orang berubah, hati bergetar. Peringkat emas jenius. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah mendengarnya. Di lantai 9 paviliun 4 musim, sekelompok jenius tak tertandingi duduk bersila, termasuk Li Qinghuan, penerus sekte Changming, Mu Jianting, penerus kuil kekosongan Giok, dan gadis berbaju ungu, penerus istana Miluo. Ada juga sekelompok penerus dari Longevity Land of the South Wonderworld dan 30 tokoh tak tertandingi lainnya. Sebenarnya, sosok tak tertandingi yang duduk di lantai 9 paviliun 4 musim mewakili generasi muda terkuat di dunia West Infinity. Mereka telah mendiskusikan detail pertempuran Lin Sun. Meskipun mereka masing-masing memiliki pendapat sendiri tentang Lin Sun, tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Suasananya sangat damai. Tapi penampilan biksu muda dan kata-katanya menarik semua perhatian mereka. Untuk sesaat, mereka semua benar-benar diam dan diam. Semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang jenius Gold Rankings? Seseorang memecah keheningan. Semua orang menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Bahkan Bai Lingqi dan yang lainnya dari Longevity Land terlihat kosong. Itu juga pertama kalinya mereka mendengarnya. Orang itu terus bertanya, lalu, apakah ada yang tahu siapa teman Buddhis tadi? Semua orang terdiam lagi. Di dunia Infinity Barat, hanya ada sedikit sekte dan klan kultivasi yang berasal dari agama Buddha. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang murid Buddhis muda yang begitu maverick di generasi yang lebih muda. Jika tebakanku benar, dia adalah penerus dari kuil Zen Agung di Tanah Suci yang tersembunyi. Suasana hening berlangsung beberapa saat sebelum suara dingin namun menyenangkan terdengar seperti suara surga di lantai tertinggi paviliun 4 musim. Suara itu selembut dan semanis aliran mata air, menenangkan pikiran saat ia melayang pergi. Seorang gadis dengan sosok anggun dan sikap sedingin es telah muncul di pintu lantai 9 paviliun 4 musim tanpa diketahui siapapun. Bahkan jika dia hanya mengenakan gaun polos dan jepit rambut kayu sederhana di rambut hitamnya yang halus, wajahnya yang cantik dan cantik tetap menonjol. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi dia cantik alami. Alisnya gelap dan lurus, dan matanya jernih dan berkilau seperti permata. Dia memancarkan kecantikan yang halus. Segera, semua jenius tak tertandingi berdiri untuk membungkuk dan menunjukkan rasa hormat mereka. Ji Xingyao. Dia adalah orang suci saat ini dari Sekte Pedang Misteri yang tidak terpecahkan, sekte nomor 1 di dunia Infinity Barat, dan tokoh terkemuka generasi muda. Gelarnya yang mempesona bisa memukau dunia. Di mata pembudidaya biasa, Ji Xingyao tidak berbeda dengan peri dari legenda yang memberinya status transenden. Namun, sosok tak tertandingi yang hadir berdiri untuk menyambutnya bukan karena takut atau kagum, tetapi karena kesopanan dan rasa hormat. Terlepas dari itu adalah pengakuan atas identitasnya. Semuanya, silakan duduk. Saat Ji Xingyao masuk ke aula, dia tampak seperti bunga teratai yang bergoyang. Kakinya ramping dan lurus, dan pinggangnya indah. Bahkan gaun polos tidak bisa menutupi lekuk tubuhnya yang sempurna. Semua orang kagum dengan kecantikannya. Kulitnya halus dan sebening kristal seperti batu giok,
dan sikapnya sedingin es. Seperti peri yang turun dari langit, bahkan pandangan sekilas tentang dirinya dari jauh sudah cukup untuk membuat siapapun tercengang. Banyak dari tokoh tak tertandingi yang hadir tidak dapat menahan rasa kagum di hati mereka. Ji Xingyao memang layak menjadi penerus sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan. Dia tidak hanya menakjubkan tetapi juga sangat berbakat. Banyak orang hampir tidak menyadari bahwa di belakang Ji Xingyao adalah seorang wanita tua dengan rambut perak. Tidak heran kakak senior Yu Lingkong akan begitu bersungguh-sungguh untuk melintasi dunia dan melintasi ribuan gunung dan sungai untuk bertemu dengan penerus dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia jauh melampaui yang lain dalam hal kecantikan dan latar belakang. Seru penerus Longevity Land. Yang lain merasakan hal yang sama. Namun, meski mereka berbisik, Ji Xingyao masih mendengar setiap kata. Alisnya berkerut tak kentara apalagi saat mendengar nama Yu Lingkong. Apakah kalian semua penasaran mengapa penerus dari kuil Zen Agung dari Tanah Suci yang tersembunyi tiba-tiba muncul di sini? Ji Xingyao dengan santai duduk, tampak dingin dan terpisah. Suaranya yang jernih seperti suara alam langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang gemetar dan bangun sepenuhnya. Tanah Suci tersembunyi. Ini adalah istilah yang mengacu pada tempat-tempat misterius yang terlepas dari dunia dan tidak diketahui dunia. Di antara 4 dunia domain tanah air kuno, hanya ada sekitar 5 tanah suci tersembunyi yang diketahui, tetapi semuanya sangat misterius dan terisolasi dari dunia. Mereka masing-masing terdiri dari sekte dan klan kuno dengan sejarah dan tradisi yang sangat panjang. Atau mungkin, beberapa tanah suci tersembunyi mungkin masih mempertahankan gaya dan warisan zaman kuno. Misalnya, kuil Zen Agung terletak di tanah suci tersembunyi yang disebut surga barat kecil di dunia Biduk Utara. Itu adalah sekte Buddha misterius yang kaya akan sejarah dan tradisi sehingga dapat membuat setiap sekte kuno lainnya di dunia berada dalam bayang-bayang. Biksu muda itu berasal dari kuil Zen besar di surga barat kecil. Ini sangat sederhana. Zaman agung sudah dekat, dan beberapa sekte kuno di tanah suci tersembunyi yang terisolasi dari dunia juga mulai mengatur untuk mencari berkah dan peluang yang baik dalam pertempuran zaman agung. Ji Xingyao bergumam pada dirinya sendiri, biksu muda itu adalah penerus kuil Zen Agung dan merupakan sosok luar biasa dengan bakat luar biasa. Dia memiliki nama Dharma Sing Zenzi dan dia memiliki bakat bawaan hati teratai tulang Buddha. Kekuatannya tak terduga dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ekspresi semua orang berubah. Ji Xingyao adalah sosok terkemuka dari generasi muda di dunia Infinity Barat dan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Jika dia memuji Sing Zenzi sebagai sosok yang tak terduga, maka tidak ada keraguan bahwa dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Apakah Sing Zenzi juga akan berpartisipasi dalam festival Lentera Dao? Seseorang bertanya, yang menggelitik minat para jenius lainnya. Beberapa saat yang lalu, Demon Gatlin telah membuat penampilan yang kuat dan melakukan huru-hara yang mengguncang bumi. Sekarang, sosok tak tertandingi lainnya telah muncul dari kuil Zen Agung Little Western Heaven. Siapa yang tidak penasaran? Dia tidak mau. Ji Xingyao menjawab, sejauh yang saya tahu, Sing Zenzi datang ke sini hanya untuk melihat generasi muda jenius di dunia Infinity Barat. Dia sama sekali tidak tertarik dengan festival Lentera Dao. Setelah jeda, matanya yang seperti bintang bersinar terang, dan suaranya berubah sedikit aneh. Namun, saya mendengar bahwa Sing Zenzi tertarik dengan peringkat emas jenius yang akan dirilis di domain tanah air kuno dalam 1 tahun. Hati semua orang berdebar dan membombardir Ji Xingyao dengan pertanyaan. Ji Xingyao tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Hanya sedikit yang saya tahu. Saya hanya membaca sedikit tentang Genius Gold Rankings dari buku-buku kuno sekte. Ternyata Genius Gold Rankings sudah ada sejak zaman dahulu kala. Daftar itu hanya memiliki 100 peringkat dan hanya jenius tak tertandingi yang paling kuat di dunia yang bisa masuk ke dalam daftar. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, untuk bersaing memperebutkan posisi di peringkat emas jenius, para jenius generasi muda dari seluruh dunia akan berduel satu sama lain dan menimbulkan badai. Langkah dan kata-kata Ji Xingyao, ditambah dengan nada suaranya yang menyenangkan dan jelas memikat penonton. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama namamu dapat muncul di peringkat emas jenius, kamu dapat dianggap sebagai salah satu tokoh jenius paling mempesona di suatu era. Ada keheningan total di aula, tetapi darah semua orang meluap dengan emosi setelah mengetahui tentang asal-usul Genius Gold Rankings. Di zaman kuno, orang jenius sebanyak bintang di langit. Ada orang suci yang lahir, jenius luar biasa, bakat alami, dan keturunan makhluk ilahi dengan garis keturunan yang kuat. Bisa dibayangkan, di antara tokoh-tokoh jenius saat itu, mereka yang mampu masuk ke peringkat emas jenius harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang menantang surga. Itu bukan hanya simbol status dan kekuatan, tetapi juga menunjukkan potensi mereka untuk menjadi raja tahap kematian hidup atau raja puncak absolut.
Ji Xingyao mengubah topik pembicaraan, dan matanya yang jernih bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Jalan Raja Puncak mutlak sangat halus, misterius, dan hampir tidak nyata, seperti hanya ada dalam legenda. Tetapi menurut rumor kuno, siapapun yang berada di peringkat emas jenius memiliki harapan dan potensi untuk menempa jalur Raja Puncak Absolut. Kata-kata itu menyebabkan kegemparan, dan banyak sosok tak tertandingi berjuang untuk mempertahankan ketenangan mereka sementara berbagai ekspresi dengan cepat melintas di mata mereka. Ternyata ada rumor seperti itu. Sungguh mengherankan bahwa peringkat emas jenius akan dihubungkan dengan jalur Raja Puncak Absolut yang legendaris dan tak terkalahkan. Semuanya, setelah bertahun-tahun tanpa batas, peringkat emas jenius akan muncul kembali di dunia. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa zaman yang hebat benar-benar akan datang. Sebagai sesama pembudidaya, saya berharap akan ada lebih banyak orang dari dunia Infinity Barat kita yang masuk ke dalam daftar ini, kata Ji Xingyao. Ekspresinya begitu tenang tetapi dengan sedikit kesucian. Pada saat itu, dia menunjukkan keanggunan dan sikap orang suci dari sekte nomor 1 di dunia Infinity Barat. Segera, semua orang diaduk dan mengingat hal ini dengan kuat. Tentu saja, yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan festival Lentera Dao yang akan segera dimulai. Ji Xingyao tampaknya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penonton, karena hanya dengan beberapa kata, dia sekali lagi memikat perhatian semua orang. Festival Lampion akan sangat berbeda dengan festival-festival sebelumnya. Itu akan jauh lebih megah karena pasti ada banyak orang tak terduga dan kuat yang berpartisipasi di dalamnya. Ini juga berarti bahwa kompetisi untuk memenangkan rejeki dan berkah besar di Festival Lentera Dao akan jauh lebih intens. Sebelum suaranya memudar, tiba-tiba ada tepuk tangan meriah, dan seorang pemuda tampan berjubah hijau yang dihiasi sabuk giok dengan percaya diri melangkah ke lantai 9 paviliun 4 musim. Nona Ji benar, zaman yang hebat akan datang dan semua pahlawan di bawah langit pasti akan bersaing satu sama lain. Siapapun yang ingin menonjol dan melampaui yang lain harus menjadi lebih kejam dan lebih biadab dari sebelumnya. Hanya segelintir orang yang bisa mencapai puncak, sedangkan sisanya akan tersingkir dan menjadi batu loncatan bagi mereka. Suara pemuda itu selembut batu giok, sejelas bel, dan memiliki daya tarik yang unik. Penampilannya sama luar biasa dengan alisnya yang tajam dan mata yang mempesona, kulit putih dan rambut hitam halus yang tergerai di punggungnya. Penampilannya yang anggun dan tampan langsung menyedot perhatian penonton. Bai Lingqi dan penerus Longevity Land lainnya bangkit dan membungkuk, memberi hormat kepada kakak senior Yu. Tidak diragukan lagi, pemuda itu adalah sosok yang dihormati dari Longevity Land. Dia adalah seorang jenius tiada taraf yang memiliki bakat luar biasa sejak dia masih kecil, Yu Lingkong. Dia memang karakter yang sempurna. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa, bakat luar biasa, keanggunan yang tak tertandingi, dan identitas yang bergengsi. Klan Yu miliknya telah berdiri sejak zaman kuno dan dianggap sebagai klan raksasa termasyhur di dunia keajaiban selatan. Bahkan ada orang suci sejati yang mengawasinya. Selain itu, dia berlatih di Longevity Land. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar jenius di dunia tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal identitas dan latar belakang. Dia seperti putra surga yang sombong. Sulit bagi orang untuk membencinya bahkan jika ada jarak yang sangat jauh antara dia dan seluruh dunia. Ekspresi semua orang menegang, dan banyak yang mengamatinya dengan pandangan kagum dan takjub. Meskipun mereka semua adalah sosok yang tiada taraf, mereka masih merasakan tekanan yang luar biasa saat menghadapi karakter luar biasa dengan keberuntungan, latar belakang, dan bakat yang tak tertandingi seperti Yu Lingkong. Hanya Ji Xingyao yang mengerutkan alisnya seolah-olah dia tidak menyambut gangguan tiba-tiba Yu Lingkong, tapi dia juga tidak menunjukkan rasa jijik. Sikapnya hanya bisa disebut suam-suam kuku, tidak bermusuhan atau ramah. Yu Lingkong sepertinya tidak menyadarinya saat dia tersenyum dan langsung duduk di sebelah Ji Xingyao. Sayangnya, saya datang terlambat. Saya mendengar bahwa Dewa Iblis Lin memulai huru-hara yang mengguncang bumi. Sayang sekali aku melewatkannya. Dewa Iblis Lin. Tidak ada yang memperhatikan, tetapi nama itu mengangkat gelombang tak terkendali tinggi di hati Ji Xingyao, dan ekspresi kebencian yang tak terlihat berkedip-kedip di wajahnya yang menakjubkan. Selain itu, Ji Xingyao menjadi semakin tidak senang dengan Yu Lingkong karena menyebut Dewa Iblis Lin. Tut-tut, adik Lin, mulai hari ini, gelombang besar akan melanda dunia Infinity Barat, dan adik Lin, namamu akan melambung ke ketinggian baru sekali lagi. Di sebuah penginapan di Star Cliff City, Bai Fengliu berseri-seri dengan gembira saat dia tergagap tanpa henti. Memikirkan huru-hara yang mengguncang bumi yang baru saja terjadi, wajahnya yang keriput kembali bersinar karena kegembiraan. Adik Lin, Lin Sun menatapnya dengan cemoohan. Orang tua ini telah begitu dekat dengan saya tanpa saya sadari. Lin Sun,
Saya merasa bahwa setelah pertempuran hari ini, Anda akan jatuh ke posisi yang lebih pasif, sela Yue Jianming dengan suara yang dalam. Bai Fengliu tercengang sesaat sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang masalah. Lagi pula, kamu menunjukkan kekuatan yang begitu ganas hari ini dan kamu hampir membunuh King Lianer. Para ahli klan Luan Biru pasti sangat membencimu sekarang. Kamu juga mengalahkan Sa Liuchan. Dia pasti tidak akan bisa menerima ini, dan kemungkinan besar akan mengincarmu lagi saat festival Lentera Dao dimulai. Yue Jianming menggelengkan kepalanya, tidak hanya itu. Ada banyak jenius tiada taraf yang berkumpul di Four Seasons Pavilion sekarang, jadi mereka pasti telah menyaksikan duel ini, dan saya yakin mereka akan memiliki gagasan tentang Lin Sun. Lin Sun menyipitkan matanya. Sebenarnya, ketika dia menghadapi Sa Liuchan dan King Lianer, dia sudah tahu bahwa hampir sulit untuk membunuh keduanya di bawah begitu banyak mata. Alasannya sangat sederhana, keduanya adalah sosok yang tak tertandingi sehingga mereka harus didampingi oleh para ahli dari klan mereka saat mereka berpartisipasi dalam festival Lentera Dao. Selain itu, Lin Sun memiliki kecurigaan kuat bahwa sosok tak tertandingi seperti mereka akan memegang beberapa kartu truf pelindung jiwa di lengan baju mereka. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi pukulan berat dan kerugian besar bagi klan mereka. Munculnya Granny Jinhe adalah bukti yang cukup dari spekulasi Lin Sun. Dengan kata lain, bukanlah hal yang mudah untuk membunuh sosok tak tertandingi seperti Sa Liuchan dan King Lianer. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Lin Sun. Bai tua, apakah kamu kenal Nenek Jinhe? Bai Fengliu berkata dengan santai, wanita tua itu adalah orang yang kuat. Tidak hanya dia sangat dihormati di dalam sedekah pedang misteri yang tidak terpecahkan, tetapi bahkan Mu Changsui, ketua sekte saat ini, juga memperlakukannya dengan sangat sopan. Mata Bai Fengliu tiba-tiba melebar dan dia menepuk pahanya, berseru, bagaimana aku tidak memikirkan ini sejak Nenek Jin dia muncul, maka itu berarti Ji Xingyao, orang suci saat ini dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan, juga telah datang. Ji Xingyao, Lin Sun bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan itu? Bai Fengliu menjelaskan, di West Infinity World, hampir semua orang tahu bahwa misteri pedang sedekah yang belum terpecahkan telah mengirim Nenek Jin He untuk selalu mengikuti sisi Ji Xingyao. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ini juga berarti bahwa dimanapun Nenek Jin He muncul, Ji Xingyao akan berada di dekatnya. Jadi dia adalah Ji Xingyao. Gambar seorang gadis yang dingin dan terpisah mengenakan gaun hitam dengan topeng perak menutupi separuh wajahnya melintas di benak Lin Sun. Hanya matanya yang jernih dan cerah seperti bintang dan bibir merah alaminya yang terlihat melalui topeng perak misterius itu. Dia adalah gadis bertopeng misterius yang dia hadapi di arena bela diri asap pinus di ibu kota api. Lin Sun kehilangan kata-kata untuk sesaat. Gadis sombong itu sebenarnya adalah Ji Xingyao, orang suci saat ini dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan. Siapa yang tahu? Selain itu, Lin Sun masih merasa sedikit tidak enak karena ketika dia berduel dengan Ji Xingyao, dia secara tidak sengaja menabrak area punggungnya dan menyebabkan kesalahpahaman, yang membuatnya marah. Jika dia tidak berlari cukup cepat, maka itu akan memicu perselisihan yang tak terhitung jumlahnya. Apa sakit kepala? Sudut bibir Lin Sun berkedut tanpa terasa. Jika dia tahu bahwa gadis yang sangat sombong itu adalah Ji Xingyao, maka dia akan menjauh darinya. Lagi pula, gadis itu dielu-elukan sebagai tokoh generasi muda West Infinity World dan disembah oleh banyak pembudidaya seperti peri dari langit. Siapapun yang berhubungan dengannya akan membawa banyak masalah yang tak terpikirkan pada diri mereka sendiri. Little Brother Lin, mengapa saya merasa bahwa Anda tampaknya memiliki pemikiran khusus tentang Ji Xingyao? Bai Fengliu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arahnya dan mengamatinya dengan tatapan ingin tahu. Pak, Lin Sun menamparkan bagian belakang kepalanya lagi. Jangan pikirkan itu. Saya tidak ada hubungannya dengan wanita sombong itu. Namun, itu hanya membuat Bai Fengliu semakin curiga. Sambil menyeringai, dia bertanya, jika kamu belum pernah bertemu Ji Xingyao, lalu bagaimana kamu tahu bahwa dia sangat sombong? Tidak dapat disangkal, indera Bai Fengliu terlalu sensitif. Tak heran jika ia bercita-cita menjadi raja berita. Namun, melihat wajah Lin Sun menjadi gelap, Bai Fengliu terkekeh gugup dan berhenti membahas topik ini. Padahal hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Intuisi dan indera tajam yang dia kembangkan dari penyelidikan bertahun-tahun memberitahunya bahwa Dewa Iblis Lin memiliki semacam hubungan dengan Ji Xingyao. Hei, dia baru saja menggoda seorang gadis dari Longevity Land, dan sekarang ternyata dia memiliki hubungan yang ambigu dengan orang suci saat ini dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan. Apakah Demon God Lin dalam cinta segitiga atau apakah itu kompetisi antara dua gadis? Imajinasi Bai Fengliu menjadi liar. Dia diam-diam mengambil keputusan. Saya bertekad untuk mencari tahu cerita di dalamnya.
Jika ada kesempatan untuk merilis berita ini, itu akan mengejutkan bola mata dunia. Jika Lin Sun tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, maka dia mungkin telah mencabik-cabiknya. Tapi Lin Sun mencari tahu lebih banyak tentang Festival Lentera Dao dari Yue Jianming. Menurut Yue Jianming, semua peserta Festival Lentera Dao harus menjalani serangkaian ujian. Ketika saatnya tiba, pohon Lentera Dao kuno di Gunung Changwu akan muncul dan mekar dengan kuncup bunga. Pada saat yang sama, seluruh Gunung Changwu akan diselimuti oleh kekuatan pembatas misterius dan diubah menjadi dunia misterius rahasia. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Festival Lentera Dao dan memanfaatkan peluang di sana harus melewati beberapa ujian dan cobaan sebelum mereka dapat mencapai bagian terdalam dari dunia rahasia dan melihat pohon Lentera Dao kuno yang sebenarnya. Di sana, seseorang dapat menemukan berkah dan kesempatan yang tak terbayangkan yang selalu mereka impikan. Ekspresi aneh muncul di wajah Lin Sun. Gunung Changwu, pohon Lentera Dao kuno, dunia rahasia, beberapa ujian dan cobaan, berkat dan peluang. Dia merasa itu tidak tampak seperti acara diskusi Dao, tetapi lebih seperti memilih murid karena hanya mereka yang lulus penyaringan dan ujian yang akan mendapatkan kesempatan. Pada saat itulah Bai Fengliu mendekat dan berkata secara misterius, menurut catatan kuno yang ditinggalkan oleh orang bijak klan kami, Gunung Changwu adalah gunung suci di zaman kuno. Sekte tertinggi didirikan di sana, di mana banyak orang bijak memberikan pengetahuan mereka dan menjelaskan kebenaran yang luar biasa dari Dao Agung. Dikatakan ada murid yang tak terhitung jumlahnya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte tertinggi ini tidak bertahan dan menghilang seiring waktu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh orang bijak dari klan Windspeakerku, Gunung Changwu seharusnya menjadi tempat sekte tertinggi. Baik Lin Sun dan Yue Jianming dipindahkan. Jadi ini adalah rumor tentang Gunung Changwu dan pohon Lentera Dao kuno. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Peristiwa zaman kuno terlalu halus dan jauh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kebenarannya, kata Bai Fengliu. Meski begitu, Lin Sun percaya bahwa rumor itu kemungkinan besar benar. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Sun tidak lagi menunjukkan wajahnya di depan umum. Sebaliknya, dia telah bermeditasi dan memperkuat basis kultivasinya untuk mempertahankan keadaan puncak ketika Festival Lentera Dao dimulai. Yue Jianming melakukan hal yang sama. Hanya Bai Fengliu yang berkeliaran di luar, mencari berita. Orang tua itu tidak bisa diam selama 1 jam. Dia harus mencurahkan seluruh energinya untuk menyelidiki dan mengumpulkan berita. Dia memang pantas disebut penyelidik top dari klan Windspeaker. Selama periode ini, lebih banyak tokoh jenius berbondong-bondong ke Starcliff City dari berbagai wilayah di dunia Infinity Barat. Beberapa adalah jenius tak tertandingi yang dikenal di seluruh dunia. Starcliff City menjadi semakin hidup dan sibuk. Para pembudidaya membanjiri jalan-jalan dan gang-gang. Selain itu, pembudidaya top yang jarang menunjukkan diri di depan umum di masa lalu terlihat di mana-mana. Itu cukup tontonan. Menjelang dimulainya Festival Lentera Dao, Starcliff City menjadi fokus perhatian seluruh dunia Infinity Barat. Klan dan sekte besar yang tak terhitung jumlahnya telah memusatkan perhatian pada Starcliff City, menunggu dan mencari berita terbaru. Tidak diragukan lagi, Festival Lentera Dao akan menjadi acara bertabur bintang dan kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan beberapa duel dan kompetisi yang intens dan epik. Sehari sebelum Festival Lentera Dao dimulai, berita sensasional meletus di Starcliff City dan menyebabkan kegemparan. Seseorang mengklaim bahwa Dewa Iblis Lin memiliki berkah yang menentang surga dan memiliki harta suci yang tak tertandingi. Itulah alasan mengapa dia, seorang anak laki-laki dari domain yang lebih rendah, bisa berubah menjadi sosok yang tiada taranya dengan kekuatan tempur yang menakutkan dan menghancurkan semua rekannya. Begitu berita itu keluar, Bai Fengliu panik dan melesat mencari Lin Sun. Ketika Lin Sun mengetahui tentang berita itu, awan gelap kesuraman menyelimuti hatinya. Festival Lentera Dao akan dimulai besok, namun berita seperti itu menyebar hari ini. Jelas bahwa seseorang dengan sengaja mengincarnya. Harta karun orang suci. Kata-kata itu cukup untuk memicu hasrat tamak pada siapapun, termasuk Live Death Stage Kings. Oleh karena itu, informasi yang dirilis tentang Lin Sun tidak diragukan lagi mengaduk dan memprovokasi hati semua orang, mendorong Lin Sun ke mata badai. Dia pasti akan ditatap oleh tatapan serakah dan tamak. Jika seseorang tidak bisa menahan diri, maka sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya. Di dunia ini, tidak jarang orang membunuh demi harta. Seperti kata pepatah, barang berharga bisa membawa masalah bagi orang biasa. Ketika dihadapkan dengan harta yang tak tertandingi seperti harta orang suci, bahkan monster tua dari tahap raja bisa kehilangan kendali diri, apalagi pembudidaya biasa. Tidak diragukan lagi, orang yang menyebarkan informasi tersebut melakukannya dengan niat jahat.
Mereka ingin menjadikan Lin Sun target publik sebelum festival Lentera Dao. Situasinya buruk. Bai Fengliu, penyelidik senior dari klan Windspeaker, sering bertanggung jawab untuk menyebarkan berbagai berita sehingga inderanya jauh lebih sensitif daripada pembudidaya biasa. Dia langsung merasakan bahwa badai yang menargetkan Lin Sun akan segera datang. Alasannya sangat sederhana, Lin Sun bangkit terlalu cepat. Setengah tahun yang lalu, namanya tidak pernah terdengar, dan tidak ada seorang pun di dunia Infinity Barat yang tahu tentang keberadaannya. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, dia bangkit dengan kuat, memamerkan kemampuannya yang luar biasa, dan memicu badai yang tak terhitung jumlahnya. Pertama, dia bertarung dalam duel epik melawan gadis bertopeng misterius di Flame Capital, dan kemudian, dia menjadi musuh Black Knight Mare Sky Dog Clan dan terlibat dalam perburuan dan pengejaran skala besar yang menarik perhatian dunia. Sekarang, di bawah pengawasan semua orang, dia mengalahkan Sa Liuchan sendirian dan hampir membunuh King Lianer. Semua orang tahu bahwa Dewa Iblis Lin berasal dari domain yang lebih rendah, jadi sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seseorang dari latar belakangnya bisa naik begitu cepat, menjadi jenius yang tiada taranya, dan mendapatkan kemasyhuran seperti itu. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan apa yang dipikirkan para pembudidaya ketika desas-desus muncul bahwa Dewa Iblis Lin memiliki barang-barang yang luar biasa, termasuk harta suci yang tak tertandingi. Siapa yang melakukan ini? Lin Sun mengerutkan alisnya, memikirkannya. Sulit untuk mengidentifikasi pelakunya karena dia telah menyinggung terlalu banyak orang sejak dia tiba di Ancient Wastelen Domain dan ada terlalu banyak tersangka, misalnya Xie Yutang, Sa Liuchan, King Lianer dan Zhongli Wuji. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Bai Fengliu akhirnya bertanya, "Little Brother Lin, apakah Anda benar-benar memiliki harta suci?" Lin Sun meliriknya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Bai Fengliu menggelengkan kepalanya sekaligus. "Aku tidak tahu, tapi apakah kamu memiliki harta suci atau tidak, situasimu saat ini tidak terlihat optimis. Besok, Festival Lentera Dao akan dimulai, namun hal seperti ini terjadi pada saat kritis ini. Ini jelas disengaja." Lin Sun mengangguk saat cahaya dingin melintas di kedalaman mata hitamnya. Tidak peduli siapa itu, jika ada yang berencana memanfaatkan Festival Lentera Dao untuk menghadapinya, maka mereka harus membayar harganya. "Pada akhirnya, kamu bangkit terlalu cepat," kata Yue Jianming dengan tatapan termenung bercampur iri. Tapi dia dengan cepat memadamkan emosinya dan berkata dengan serius, "Mudah untuk menghindari tombak yang dilemparkan di siang hari, tetapi sulit untuk bertahan dari tembakan panah dalam kegelapan." Orang yang merilis berita itu tidak diragukan lagi jahat dan kejam. Mereka menangkap waktu yang tepat dan membuat Anda menjadi target semua orang dengan hampir tanpa usaha. Saat Festival Lentera Dao dimulai, seseorang pasti tidak akan bisa menahan godaan dan melompat keluar untuk menyerangmu. Bai Fengliu menghela nafas, lebih dari itu. Semua orang tahu bahwa Lin Sun berasal dari domain yang lebih rendah. Dia tidak memiliki pendukung dan tidak ada dukungan. Dia sendiri. Siapapun yang ingin berurusan dengan Lin Sun tidak perlu khawatir atau takut. Itulah kebenarannya. Jika Lin Sun adalah penerus dari sekte kuno di dunia Infinity Barat, maka semua orang pertama-tama akan mempertimbangkan konsekuensi berurusan dengannya meskipun dia memiliki barang langka dan harta suci. Tapi yang jelas, Lin Sun tidak memiliki latar belakang seperti itu. Melihat keduanya terlihat sangat khawatir, Lin Sun terdiam sesaat sebelum dia meyakinkan mereka, "Siapapun mereka, di Festival Lentera Dao, aku sudah berencana untuk membunuh Zhongli Wuji. Jika ada orang lain yang berani melompat keluar, maka saya bisa membunuh mereka juga." Dia mungkin berbicara dengan santai, tetapi kata-katanya tampak sangat mendominasi dan membunuh. Segera, baik Bai Fengliu dan Yue Jianming merasa merinding, mengetahui bahwa niat membunuh Lin Sun telah tersulut. Setelah beberapa saat, Bai Fengliu menggaruk kepalanya dan berkata, "Mengapa tiba-tiba aku merasa kasihan pada lawanmu?" Yue Jianming setuju, "Saya pikir juga begitu. Di Starcliff City, sepertinya ada pertemuan badai." Desas-desus tentang Lin Sun menimbulkan sensasi yang terlalu besar saat menyebar. Jika itu terjadi di masa lalu, maka banyak orang akan mencemooh rumor tersebut dan tidak pernah mempercayainya. Tapi sekarang, banyak kultivator telah memastikan bahwa Demon God Lin benar-benar sosok yang tiada taranya. Kekuatannya begitu dahsyat bahkan Sa Liuchan dan King Lianer bukan tandingannya. Reputasinya juga terus meningkat, dan dia menerima berbagai pujian yang tak terduga. Namun, ketika desas-desus tentang dia menyebar, semakin banyak orang mulai percaya bahwa dia telah menerima berkat dan peluang besar dan bahkan memiliki harta suci yang tak tertandingi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, seorang pemuda dari domain yang lebih rendah, memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Berkah dan kesempatan macam apa yang benar-benar dapat mengubah anak laki-laki dari alam bawah menjadi seorang jenius tiada taraf yang dapat menekan teman-temannya?
Minat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka membuat segala macam spekulasi, berpikir bahwa Lin Sun telah memperoleh semacam warisan yang menantang surga atau semacam harta kultivasi. Beberapa bahkan menduga bahwa Lin Sun telah menerima warisan seorang suci. Kalau tidak, di mana dia menemukan harta Sein yang tak tertandingi? Singkatnya, ketika segala macam spekulasi dan diskusi beredar, tanpa terasa menempatkan ide-ide ke dalam kepala banyak pembudidaya. Bahkan beberapa tokoh jenius menunjukkan ekspresi yang tidak biasa saat mereka membahas rumor tersebut. Meskipun mereka tidak secara terbuka mengatakan apa-apa, banyak pikiran berputar-putar di benak mereka. Masuk akal, seorang pemuda dari domain yang lebih rendah telah berubah menjadi jenius tak tertandingi seperti sisik naga menjadi naga. Saya akan merasa lebih aneh jika dia mencapai ini tanpa kesempatan atau berkah yang besar. Ini adalah reaksi Sa Liuchan setelah mendengar berita tersebut. Zuo Kuanglan dari Sekte Pedang Bulu tidak bisa mempertahankan ketenangan lagi dan bertanya, "Saudara muda Xie, kamu dan Lin Sun berasal dari tempat yang sama, apakah rumor itu benar?" Xie Yutang membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan itu atau sikap apa yang harus dia ambil. Ekspresi cemberut muncul di wajahnya. Apakah dia menyangkal atau mengakuinya, tidak ada bedanya dengan memuji Lin Sun. Saudari muda Lingqi, apakah temanmu itu benar-benar mendapatkan semacam berkah atau kesempatan yang luar biasa seperti yang dikabarkan? Bahkan penerus Longevity Land mau tidak mau bertanya pada Bai Lingqi. Menurut Anda apakah yang disebut kesempatan atau berkah dapat membantu menciptakan semua yang telah dia capai hari ini? Bai Lingqi bertanya sebagai tanggapan. Ada jejak iritasi di wajahnya yang cantik dan halus. Jalan kultivasi adalah mengolah pikiranmu sendiri. Apa yang disebut kesempatan dan berkah tidak lebih dari lapisan gula pada kue. Yang paling penting adalah apakah pikirannya sendiri cukup mantap. Semua orang jelas tidak berpikir begitu. Hanya Yu Lingkong yang memujinya dengan senyuman di wajahnya, saudari junior Lingqi benar. Munculnya sosok-sosok tiada taraf manapun tidak bisa begitu saja dimunculkan oleh sebuah peluang. Jika tidak, mengapa kita harus melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam festival Lentera Dao? Dia berbicara dengan santai tetapi memancarkan superioritas dan kebanggaan. Semua orang mengangguk. Memang, Yu Lingkong pasti diberkati oleh surga dalam hal peluang. Lagi pula, klan Yu memiliki orang suci sejati yang bertanggung jawab. Selain itu, dia menikmati status transenden di Longevity Land dan sangat disukai oleh para tetua klan. Jika dia menginginkan peluang atau harta, maka selalu ada kemungkinan besar dia mendapatkannya. Namun, dia tidak mencapai status yang dia miliki hari ini karena berkah dan keberuntungan. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang dengan latar belakang mulia dan bakat luar biasa. Tetapi mayoritas akan dipengaruhi oleh faktor lain karena sifat buruk mereka dan pada akhirnya tidak mencapai apa-apa, menjadi tuan dan nyonya muda yang sombong dan manja. Mereka akan membuat sedikit atau tidak ada pencapaian di jalur kultivasi mereka dan hanya bisa mengandalkan kekuatan dan kekuatan klan mereka untuk menguasai orang lain. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadi sosok yang tiada taraf tidak peduli seberapa besar kesempatan atau berkah yang diberikan kepada mereka. Yang mengejutkan semua orang, Yu Lingkong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, namun, fakta bahwa Lin Sun dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini pasti karena bantuan peluang dan berkah di samping dirinya sendiri. Semua orang terkejut, bahkan Bai Lingqi terkejut. Yu Lingkong melanjutkan, jika tidak, sebagai anak laki-laki tanpa dukungan, dan latar belakang, sangat tidak mungkin baginya untuk datang ke Ancient Wasteland Domain sendirian, apalagi menjadi sosok yang tiada taranya di West Infinity World. Seseorang mau tidak mau bertanya, Kakak Yu, jadi apakah kamu juga percaya pada rumor tentang Dewa Iblis Lin? Yu Lingkong tersenyum. Apakah saya percaya atau tidak, faktanya ada di sana. Saat festival Lentera Dao dimulai, kami dapat memastikan kebenarannya. Semua orang mengangguk setuju. Hanya Bai Lingqi yang merasa khawatir. Bahkan Yu Lingkong setuju dengan rumor tersebut, dan pendapatnya akan berdampak tak terbayangkan pada Lin Sun. Ini bukan pertanda baik baginya. Haha, Nenek Jin He tersenyum mencemooh di halaman terpencil setelah mendengar berita tentang Lin Sun. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya, sehingga dia dapat langsung menyimpulkan bahwa seseorang ingin memperburuk situasi dengan sengaja merilis berita, berharap menggunakan pisau orang lain untuk membunuh Lin Sun. Apa artinya tercela? Tetapi jelas bahwa orang yang melakukan ini pasti tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Lin Sun. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan tipuan seperti itu. Tapi setelah mengatakan itu masih sangat efektif. Itu akan membuat anak Lin Sun sedikit acar. Nenek Jin He langsung memukul paku di kepalanya. Namun, Ji Xingyao merasa agak tidak nyaman saat mendengarnya.
Dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya yang indah. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut pria itu bahkan jika dia dalam kesulitan? Apa hubungannya denganku? Saya tidak sabar untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Nenek Jin He berkata dengan sabar, Nona, bukankah menurutmu sekarang adalah waktu terbaik untuk merekrut Lin Sun? Dia tidak memiliki siapapun untuk bergantung, dan tidak ada yang berpaling. Dia sendirian. Jika kami menawarkan untuk membawanya sebagai murid sekte, maka itu tidak hanya akan menyelesaikan masalahnya, tetapi sekte kami juga akan mendapatkan murid yang tiada taranya. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Ji Xingyao membentak, tidak mungkin. Bajingan itu terlalu tak tertahankan dan tak tahu malu. Saya telah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan di Festival Lentera Dao. Bagaimana kita bisa merekrutnya ke dalam sekte? Jangan pernah memikirkannya lagi. Nenek Jin He tersenyum tak berdaya, bergumam pada dirinya sendiri, kembali ke Flame Capital, Lin Sun memang telah melewati batas dengan tindakannya. Nona tidak pernah diperlakukan seperti itu seumur hidupnya. Sayang sekali kami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bibit yang luar biasa. Di pagi hari berikutnya, fajar menembus langit dan gelombang energi aneh tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, menyebar keluar dan segera melanda seluruh Starcliff City. Segera, semua pembudidaya di kota itu terkejut. Matahari terbit yang merah memancarkan rona kemerahan di langit pagi. Aura suci memenuhi dunia, menghasilkan gelombang energi yang aneh saat menyebar dan mengkhawatirkan setiap kultivator di Starcliff City. Festival Lentera Dao akan segera dimulai. Seruan terkejut terdengar satu demi satu, menyebabkan kegemparan di kota seperti badai. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, sinar cahaya tak berujung melesat dari kota, melesat melintasi langit seperti hujan deras warna-warni yang indah dan menuju ke luar kota. Gunung Changwu akan segera muncul. Cepat! Ini adalah acara akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kita tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, kita tetap harus mendapatkan tempat yang bagus untuk menontonnya. Sialan, jangan dorong. Semua orang bergegas melewati satu sama lain dengan cara yang riuh menyerupai panci yang telah meledak. Mengaum, seekor Azure Flame Hornet Beast melayang ke udara. Api ilahi berkobar di sekitarnya saat melesat melintasi kehampaan. Auranya sekuat Life Death Stage King, dan para pembudidaya tersentak ke belakang kemanapun ia lewat. Mu Jianting dan rombongannya dari kuil kekosongan giok semuanya duduk di atas binatang agung itu dengan percaya diri dan santai. Di sisi lain, teriakan yang jelas terdengar seperti guntur dari surga ke-9, yang segera diikuti oleh seberkas cahaya keemasan yang muncul. Itu adalah burung gereja emas misterius yang panjangnya puluhan kaki. Tubuh dan sayapnya sangat cerah dan indah seperti terbuat dari emas asli. Membawa sekelompok orang dari istana Miluo di punggungnya, ia menghilang ke dalam kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Gemuruh. Tanah berguncang ketika gajah naga giok hitam yang luar biasa berlari kencang dengan Zhongli Wuji dan yang lainnya di punggungnya, menerobos semuanya dan menimbulkan awan debu dan asap. Di dekatnya, White Jade Lightning Lion melepaskan raungan angin dan kilat sebelum membubung ke langit. Di punggungnya berdiri Lei Qianjun dari klan petir Desolate besar, jubahnya berderak di sekelilingnya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan seperti naga menembus udara yang sudah tegang, dan seberkas cahaya kemasan yang menyilaukan melesat melintasi langit. Itu adalah naga banjir berkepala 9 emas yang membawa bangunan suci seperti istana di punggungnya melintasi langit biru. Dari jauh, tampak seolah-olah matahari keemasan bergeser melintasi langit. Tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka adalah penerus dari Longevity Land of the South Wonderworld. Untuk sesaat, di seberang Starcliff City ada burung dewa yang menari di langit, binatang buas yang berlari kencang, dan semua jenis cahaya yang terjalin di udara. Pemandangan luar biasa seperti itu jarang terlihat dalam ribuan tahun terakhir. Itulah kekuatan berpengaruh dari Festival Lentera Dao. Mengapa ada begitu banyak orang? Lin Sun, Yue Jianming dan Bai Fengliu juga berangkat dari kota. Kebanyakan dari mereka hanya menonton. Hanya sosok jenius tak tertandingi sepertimu yang bisa berpartisipasi dalam Festival Lentera Dao, desah Bai Fengliu dengan emosional. Saat itu aku juga merupakan bakat tak tertandingi yang dikagumi oleh anggota klan Windspeaker. Saya memiliki bakat yang membuat surga takjub dan ambisi yang mengguncang dunia. Sangat disayangkan bahwa saya lahir di waktu yang salah dan gagal memenuhi ambisi saya untuk membuktikan kepada dunia. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Lin Sun meliriknya dengan pandangan menghina dan tidak memperhatikannya lagi. Orang tua ini membuat pernyataan yang semakin menggelikan. Tak lama kemudian, mereka terbang keluar kota. Murid Lin Sun menyusut. Dia melihat bahwa pegunungan dan dataran luas di kejauhan bermandikan aura suci, dan hujan cahaya keberuntungan turun dari langit seperti air terjun, mengubah daerah itu menjadi pemandangan seperti mimpi. Gemuruh.
Tanah berguncang dengan dengungan rendah dan tumpul seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Samar-samar, gumaman suara Dao Agung bergema di antara langit dan bumi, halus dan seremonial, seperti suara orang bijak kuno yang membacakan kitab suci. Seorang kultivator dari generasi yang lebih tua berteriak kegirangan, cahaya ilahi turun dari langit, suara Dao menjadi hidup, itu semua adalah tanda-tanda Gunung Cangwu muncul di dunia. Segera, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mempercepat langkah mereka. Lin Sun juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Gunung Cangwu pasti luar biasa untuk memicu tontonan yang begitu megah. Segera, bunga Dao besar bermekaran di langit satu demi satu dan kemudian berkibar ke bawah dan menari dengan cara yang halus. Kemudian, naga surgawi membubung ke udara, burung surgawi melebarkan sayapnya, pelangi dewa melintas di langit, awan keberuntungan terbentuk, dan penglihatan tidak biasa lainnya muncul. Dunia tampaknya telah menjadi tanah abadi. Banyak pembudidaya tersentak. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam festival Lentera Dao sehingga mereka tidak pernah berharap untuk menyaksikan tontonan yang luar biasa. Sementara itu, sosok-sosok jenius menyaksikan dengan mata berbinar dan hati yang bergetar. Mereka akan mengambil bagian dalam festival Lentera Dao sehingga sulit untuk menghentikan imajinasi mereka menjadi liar setelah menyaksikan tontonan yang begitu menakjubkan. Penglihatan yang muncul dengan penampakan Gunung Cangwu terlalu luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Mungkinkah itu berbeda karena datangnya zaman yang hebat ekspresi beberapa pembudidaya generasi tua berubah. Mereka telah melihat festival Lentera Dao yang menakjubkan di masa lalu, tetapi mereka belum pernah menyaksikan festival Lentera Dao yang luar biasa dan megah. Ketika Mu Changsui, Master Sekte saat ini dari Sekte Pedang Misteri yang belum terpecahkan, masih muda, dia meraih berkah besar di festival Lentera Dao, dan itu mendorongnya untuk mencapai statusnya saat ini. Orang tak tertandingi mana yang akan mencapai peluang besar kali ini, seseorang bertanya-tanya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyebar dan memenuhi langit dan bumi, diikuti oleh ledakan memekakkan telinga yang mengguncang 9 langit. Pada saat yang sama, kekosongan terbelah, memperlihatkan gunung suci. Gunung megah setinggi 1000 kaki berdiri tegak di udara dengan cahaya keberuntungan ungu yang tampak nyata dan ki naik darinya. Itu terlalu tinggi, tampak seperti membentang di luar langit. Dari kejauhan, tubuhnya yang agung dan tak terbatas membuat orang merasa sekecil semut. Itu seperti tanah tempat tinggal para dewa legendaris. Gunung Cangwu, penggarap yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit dan tanah seperti air pasang dan keributan memudar menjadi keheningan. Semua orang menatap ke depan, terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Para pembudidaya generasi tua yang pernah melihat wajah asli Gunung Cangwu di masa lalu sama terkejutnya. Gunung itu sangat misterius seperti tidak ada di dunia. Jika legenda itu benar, maka sekte tertinggi yang dikatakan didirikan di gunung itu pada zaman kuno pasti sangat luar biasa. Lin Sun heran. Seseorang berteriak, "Lihat, itu pohon Lentera Dao kuno." Segera, semua orang melihat ki ungu yang mengepul terbelah di tengah Gunung Cangwu untuk mengungkapkan pohon suci setinggi 1000 kaki. Pohon itu tampaknya seluruhnya terbuat dari perunggu dan memancarkan aura awet muda yang sederhana. Batangnya kokoh dan setebal tubuh naga, kulitnya ditutupi biji-bijian, dan dahannya menjulur ke segala arah seperti pedang yang kuat. Selain itu, setiap cabang digantung dengan kuncup bunga seperti lentera perunggu, memuntahkan hujan api ilahi yang indah dan berwarna-warni. Dari jauh, pohon keramat itu tampak diselimuti matahari kecil. Cahayanya yang menyilaukan jatuh dengan indahnya ke dunia dan menerangi langit dan bumi. 10, 100, 1000 surga. Ada lebih dari 1000 bunga lentera perunggu kali ini. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nenek Jin He dan tokoh-tokoh terhormat lainnya berseru, tidak bisa tetap tenang. Satu lentera bunga mewakili sebuah peluang. Karena ada ribuan lentera, bukankah itu berarti ada lebih dari ribuan peluang? Dengan pemikiran ini, dia hampir gemetar. Itu adalah berkat yang tak dapat disangkal belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Banyak penonton tercengang dan menatap pemandangan itu dalam kesunyian. Festival Lentera Dao terlalu tidak biasa. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa Gunung Cangwu dan pohon Lentera Dao kuno telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berkahnya berbeda dari yang ada di masa lalu. Adik Lin, kamu harus menangkap kesempatan ini. Bai Fengliu sangat bersemangat hingga bibirnya bergetar. Aku, kakakmu, tidak bisa berpartisipasi, tapi aku yakin akan ada berkah tiada taraf di festival Lentera Dao ini. Jika Anda memenangkannya, itu akan memberi Anda manfaat yang tak terukur. Apakah itu menjadi Live Death Stage King atau Saint, itu akan berada dalam jangkauanmu. Dia menepuk bahu Lin Sun dengan keras. Jangan lupa bahwa Mu Changsui, Master Sekte saat ini dari sedekah pedang misteri yang belum terpecahkan,
juga mendapatkan berkah besar di sini. Baru beberapa ratus tahun sejak saat itu, tapi dia sekarang selangkah lagi untuk mencapai Saint Stage. Juga festival Lentera Dao ini benar-benar berbeda dari yang dulu, yang berarti berkah dan peluang yang lahir hanya akan lebih besar. Anda akan menyesalinya seumur hidup jika Anda tidak memenangkan apapun. Lin Sun akan memberikan segalanya bahkan tanpa pengingat Bai Fengliu. Selain Lin Sun, semua jenius tak tertandingi lainnya berulang kali diingatkan oleh tokoh-tokoh berpengaruh di sekitar mereka untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka semua tahu bahwa festival Lentera Dao sangat tidak biasa. Bang! Tiba-tiba, seorang kultivator bergegas maju, berharap menjadi yang pertama mendekati Gunung Changwu, tetapi sebelum dia mendekat, dia diledakkan ke belakang dan dibanting ke tanah, batuk darah. Semua orang terbangun dari keterkejutan dan membuat keributan. Seseorang mencibir, haha, lucu sekali. Kamu belum cukup kuat tapi ingin berpartisipasi dalam festival Lentera Dao ini. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang dianggap berbakat jenius yang dapat mengikuti festival Lentera Dao. Apakah Anda pikir Anda bisa mengabaikannya begitu saja jika Anda tidak memenuhi syarat maka Anda harus menyerah sekarang? Kata orang lain dengan acuh tak acuh. Tapi Lin Sun dengan tajam memperhatikan bahwa sebelum pembudidaya itu diledakkan, dia telah menabrak penghalang larangan yang tidak terlihat. Mungkin, larangan itulah yang mencegah para pembudidaya biasa mendaki gunung. Baru pada saat itulah Lin Sun menyadari mengapa hanya para jenius tiada taraf yang berpartisipasi dalam festival Lentera Dao itu karena alasan yang sangat sederhana. Penggarap biasa tidak cukup kuat untuk mendekati Gunung Changwu. Itulah kekuatan hukum Gunung Changwu. Tidak hanya pembudidaya biasa yang tidak dapat berpartisipasi, tetapi monster tua dari tahap derivasi siklus dan di atasnya juga tidak dapat melewatinya. Bai Fengliu menjelaskan, di masa lalu, monster tua di Life Death Stage telah mencoba masuk, tetapi pada akhirnya, dia terluka parah dan kembali ke rumah dengan kecewa. Juga, dikabarkan bahwa seorang suci pernah mengunjungi tempat ini secara langsung, tetapi dia berbalik dan pergi setelah melihat ke gunung. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang suci pun mungkin tidak dapat memasuki gunung ini. Lin Sun terkejut. Bahkan orang suci tidak dapat mengatasi kekuatan larangan. Tatapannya berubah lagi saat dia mempelajari Gunung Changwu. Jika sekte tertinggi saat itu telah lenyap seiring waktu tetapi gunung ini selamat dari perubahan selama bertahun-tahun, maka itu terlalu luar biasa. Rahasia apa yang disembunyikan di gunung? Mungkin, saya hanya akan tahu ketika saya menginjakkan kaki ke sana. Pada saat itu, keinginan tamak tersulut di hati Lin Sun. 860.